Kehidupan Aratuma selalu ditentukan oleh rasa sakit, perbudakan, dan tingkat kesialan yang luar biasa. Diadopsi oleh keluarga yang kasar dan diperlakukan seperti pelayan, bocah berusia 11 tahun itu menemukan satu-satunya tempat berlindung pada kasih sayang kakak angkatnya, Ryotuma, satu-satunya manusia yang waras di rumah itu. Saat Arata terus-menerus menjadi sasaran kemarahan ibu angkatnya, tipe penjahat yang membuat ibu tiri Cinderella terlihat seperti pelatih kehidupan, Ryo bertindak sebagai perisainya, melindunginya dan menyemangati mimpi terbesarnya untuk menjadi pemburu iblis agar suatu hari mereka bisa melarikan diri, seperti perjalanan wisata, tapi penuh trauma dan monster. Dan tepat ketika takdir akhirnya tampak tersenyum pada Arata, seperti menang lotre, tapi lebih baik, dia terpilih oleh sebuah bola peringkat emas dengan atribut air, sebuah item yang sangat langka dan memiliki kekuatan luar biasa. Namun tentu saja, kebahagiaannya hanya bertahan selama baterai ponsel murah. Ayah angkatnya, yang didorong oleh keserakahan murni dan tanpa sel otak yang bekerja, mencuri artefak tersebut dan menjualnya kepada kelompok Godo yang kuat demi mendapatkan kekayaan. 6 tahun kemudian, Arata dan Ryo menyaksikan di TV kebangkitan Takodo, seorang pemburu terkenal yang pada dasarnya adalah selebriti yang menggunakan bola milik Arata. Terbakar amarah, Ryo memutuskan sudah waktunya untuk menghadapi si penipu tersebut. Kakak beradik itu menuju markas besar di Blue Guild mengharapkan keadilan, namun mereka malah mendapatkan paket pengkhianatan premium. Tako membuktikan bahwa karisma selebriti tidak menjamin karakter, menjebak mereka di dalam ruangan dengan celah iblis, Demonic Rift, yang aktif. Intinya, semoga beruntung bisa bertahan hidup. Dihadapkan pada bahaya, tragedi terjadi lagi. Dalam satu tindakan kepahlawanan terakhir, Ryo menyelamatkan Arata, hanya untuk terkenal langsung oleh sebuah bola hitam misterius yang muncul dari celah tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya adalah bahan mimpi buruk yang nyata. Arata menyaksikan tanpa daya saat tubuh kakaknya dilahap oleh aura kegelapan. Bahkan di ambang transformasi, Ryo mencoba menghiburnya sebelum kehilangan kemanusiaannya dan berubah menjadi iblis yang mengerikan. Pada saat itu, Arata menyadari kebenarannya. Monster yang sebenarnya bukan hanya iblis, tapi orang-orang seperti Takodo yang menghancurkan hidup orang lain tanpa berpikir dua kali. Di puncak keputusasaan, layaknya momen kebangkitan karakter utama, sebuah bola hitam baru muncul di hadapannya. Dan kali ini, Arata tidak ragu. Dengan mengklaimnya, ia menerima berkat dari alam iblis, mendapatkan kemampuan berbasis jelaga, sword, dan akses ke sistem misterius yang melabelinya sebagai seorang eksekutor. Ya, dia sekarang memiliki antarmuka gaya RPG karena rupanya penderitaan membuka DLC, tapi tidak ada waktu untuk tutorial. Saat kakaknya yang kini telah bertransformasi merasa ragu dan melarikan diri alih-alih menyerang, menandakan masih ada sesuatu yang tersisa darinya, ancaman baru muncul. Seekor binatang hibrida lahir dari celah itu, terluka, terpojok, dan beberapa detik lagi akan menjadi korban. Arata bangkit. Pusaran kekuatan gelap meledak dari tubuhnya, mengubah jelaga di sekitarnya menjadi pedang mematikan yang seketika menghancurkan makhluk itu. Momen plot twist akhir episode yang sesungguhnya. Sistem mengumumkan evolusinya ke level 3, tetapi tubuhnya seolah berkata, "Keren, aku selesai," dan dia pingsan tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Takodo Godo kembali ke lokasi kejadian mengharapkan hasil yang mudah. Sebaliknya, ia tidak menemukan apapun kecuali kehancuran dan jejak kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan bisa dimiliki oleh orang lemah itu. Dan begitu saja, permainan telah berubah. Arata bukan lagi korban dalam cerita ini. Dia adalah awal dari masalah. Kecuali jika adegan berikutnya menunjukkan Arata memimpikan kakaknya sampai dia tersentak bangun. Masih agak linglung, dia ingat apa yang terjadi dan bangkit untuk mencari kakaknya, tetapi dia terhenti oleh teriakan seorang perawat cantik berambut hijau. Perawat itu menjelaskan bahwa mereka menemukannya pingsan di jalan dengan luka-luka yang disebabkan oleh iblis. "Di mana aku?" tanya bocah itu, dan perawat itu menjawab bahwa ini adalah pusat medis untuk para eksekutor. Melamun sejenak, perawat itu juga menyarankannya agar pemula sebaiknya bergabung dengan guild. "Maaf," kata bocah itu sambil beranjak pergi terburu-buru, memberitahunya bahwa dia harus pergi. Sekali lagi, perawat itu menyuruhnya beristirahat. Dengan kesabaran setipis semut, Arata berjalan ke pintu dan tidak sengaja mendengar percakapan. Seekor iblis berkeliaran di dekat grup Godo, dan beberapa eksekutif tak dikenal sedang mengejar makhluk itu di sekitar celah-celah tersebut. Arata menjadi waspada, berpikir jika itu benar, dia harus melakukan sesuatu sebelum berurusan dengan guild. Perawat itu kembali menanyakan apakah dia ingat untuk mengklaim hadiahnya, tetapi menyadari bocah itu sudah kabur. Berpikir dirinya secepat The Flash, Arata melesat menyusuri jalanan dan memutuskan untuk mencari di setiap celah iblis. Kemudian peringatan keras bergema di jalanan yang mengatakan sebuah celah telah terbuka di area Asigiri. Ketika sampai di sana, ia menyadari celah tersebut memiliki tingkat kesulitan perunggu dan asosiasi telah memasang penghalang pelindung. "Mungkin kakakku ada di dalam sana. Bisakah aku menangani ini?" Bocah itu bertanya-tanya saat melangkah masuk ke dalam celah. Begitu melewati portal, Arata mendapati dirinya berada di gurun dan dia segera mendapatkan misi untuk menjatuhkan bos. Dia memperkirakan bosnya pasti yang terkuat dan akan ada makhluk lain di dekatnya, ketika tiba-tiba seekor serigala raksasa level 3 muncul tepat di depannya. Bersemangat untuk pertarungan pertamanya, Arata memilih skill pedang bayangan jelaga.
Yang mengejutkan, itu berhasil, memungkinkannya menahan gigitan makhluk itu. Dampaknya membuatnya terpental ke belakang dan dia terkejut betapa kuatnya monster itu. Mengingat pelatihannya, bocah itu menyerang dengan penuh tekad, melancarkan serangkaian tebasan yang langsung menembus serigala tersebut. Sistem memberitahunya bahwa dia telah naik ke level 5. Namun sebelum dia sempat merayakannya, sekumpulan monster muncul di sekelilingnya, siap menyerang. Arata tidak percaya ada begitu banyak, terutama di celah level rendah. Tanpa pilihan lain, dia memutuskan untuk melawan mereka, berpikir dia akan menggunakan keterampilan yang sama yang dia gunakan melawan tikus raksasa. Serigala-serigala itu menyerangnya, tetapi si anak menyadari bahwa dia tidak tahu cara mengaktifkan keterampilan tersebut. Kemudian binatang-binatang itu mulai mencabik-cabiknya sampai sebuah bola api melesat ke arahnya, membakar mereka semua. Skill itu, apa itu? Tanya seorang pria misterius. Arata mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah eksekutif tak dikenal itu adalah kamu? Tanya pria berambut merah itu sambil mengangkat tinjunya, siap bertarung. Arata mengenalinya, Leo Kuji, seorang eksekutif peringkat emas dengan atribut api dan anggota Shen Guild bersama rekan-rekan setingkat peraknya. Salah satu dari 5 kaisar, pikir bocah itu saat sekawanan iblis mendekati ketiganya yang bahkan belum menyadari keberadaan monster-monster tersebut. Kesal, pemuda itu hanya mengangkat tangannya dan mengaktifkan keterampilan ilahinya, Ragnarok. Ledakan neraka yang dahsyat meletus di belakangnya, memanggang setiap monster dalam sekejap yang brutal dan menyakitkan. Arata membeku saat melihat kekuatan semacam itu. Sebanyak itu. Ya, ada yang salah di sini, kata si rambut merah sambil berjalan mendekat. Jadi, skill apa itu? Tanyanya, menunjuk ke pedang hitam itu. Baru saat itulah si bocah menyadari kemampuannya tidak terlihat seperti salah satu dari 5 atribut yang dikenal. Leo melangkah lebih dekat lagi, penasaran mengapa Arata ada di sana sendirian. Merasa seperti dalam episode Scooby-Doo, bocah itu memutuskan untuk segera pergi dari sana. Melihatnya mundur, si rambut merah berpikir tentang bagaimana sebuah bola beresonansi dengan keinginan dan sifat seseorang. Tapi pedang hitam itu berhenti di situ. Nah, kamu adalah seorang irregular, katanya dengan nada gugup. Arata terbata-bata, mengatakan dia sedang terburu-buru. Leo mengepalkan tinjunya. Ada perintah untuk menangkapmu, katanya, mulai bergerak. Bocah itu menangkis pukulan itu secara insting dengan pedangnya. Apa yang dilakukan psikopat ini? Pikir sang MC saat jelaganya bereaksi terhadap api, memaksa Leo mundur. Tangani iblis di area ini, perintah Leo kepada bawahannya, yang khawatir semuanya akan berubah menjadi arang. Si pria api melepaskan rentetan serangan api, memaksa Arata mencari perlindungan. Menyerah saja atau kamu akan berubah jadi abu. Nah, dia terus menyerang. Aku harus menemukan kakakku, pikir Arata, menghindari gelombang api lain yang menguapkan separuh batu di belakangnya. Kamu tidak bisa lari atau bersembunyi dari apiku. Putus asa mencari ide, Arata membuka jendela statusnya, mencari sesuatu yang berguna. Si Ranger Merah memperhatikannya melambaikan tangan dan mengejeknya karena mengira dia bisa melawan. Dia mengatakan itu sia-sia dan meluncurkan ledakan neraka. Sang MC membangkitkan awan hitam, menghalau panas di sekelilingnya. Abu tidak terbakar 2 kali. Teriaknya pada sang eksekutif, yang menjawab bahwa rupanya dia bukan sekadar ayam abu-abu yang ketakutan. Tapi ini dia, ini adalah akhir bagimu, nak, katanya, memperkuat api di tinjunya, siap menyerang. Kakakku menungguku. Aku tidak akan menyerah semudah itu, jawab Arata sambil mencengkeram pedang hitamnya. Kalimat itu membuat Leo tertegun sejenak, cukup lama bagi Arata untuk memperpendek jarak. Apa yang terjadi pada kakakmu? Tanya Leo, merasakan benturan saat mereka beradu. Terkejut oleh pertanyaan itu, sang MC mundur dan mengatakan dia harus pergi. Kemudian Leo berkata, jika kamu ingin melindungi seseorang, naikkan levelmu bagaimanapun caranya, karena dengan keadaanmu yang sekarang, nak, kamu benar-benar akan berubah menjadi abu. Arata merasa berterima kasih atas nasihat itu dan berlari pergi menuju kakaknya. Tak lama kemudian, rekan tim Leo kembali dan mengatakan bahwa mereka telah membersihkan semua iblis di area tersebut, sambil bertanya-tanya kemana bocah itu pergi. Leo menyebut bahwa, bocah, itu hanyalah seseorang yang punya tekad kuat. Mereka menatapnya dengan penuh tekad. Leo hampir saja terpanggang menjadi barbecue sebelum akhirnya mereka diperintahkan untuk bergerak dan menjatuhkan bos. Adegan berpindah ke Deep Blue Guild, di mana seseorang mendesah setelah mendengar alarm tanda munculnya celah iblis, Demonic Rift, yang baru. Seorang wanita bergaun hitam bertanya apakah Icha bisa mengambil tugas tersebut, dan Icha segera menerima tugasnya. Adegan beralih lagi memperlihatkan Arata di tengah kerumunan sedang mencari celah iblis. Terungkap bahwa dia telah dikeluarkan dari penyerbuan, raid, sebelumnya karena Leo telah menyelesaikannya. Bocah itu melihat pengumuman dari asosiasi dan bergumam bahwa jika perintah penangkapan telah dikeluarkan, dia tidak bisa mengandalkan guild. Tiba-tiba, alarm melengking bergema di jalanan, sebuah pelanggaran dimensi telah terdeteksi. Warga diminta untuk mengevakuasi diri sampai para eksekutif tiba. Kepanikan menyebar, tetapi Arata justru berlari ke arah berlawanan, menuju pusat bahaya. Itu dia, katanya saat melihat celah Casendo peringkat perunggu.
Berpikir saudaranya mungkin ada di dalam, seorang pria menghentikannya dan memperingatkan bahwa area itu terlarang. Kamu seorang eksekutif? Tanya pria itu, menyadari Arata tidak memiliki lambang. Dia mengejek Arata sebagai eksekutif normal yang menyedihkan, yang bahkan tidak bisa mengalahkan monster dengan benar. Pria itu mengatakan mereka punya perintah untuk melarang siapapun masuk sampai VIP muncul. VIP? Aku harus masuk, protes Arata. Pria itu membentak. Aku tidak peduli. Pergi sana, nak. Teman pria itu kemudian membentuk duri es dan melemparkannya ke arah Arata, yang berhasil menghindar tipis. Aku sedang terburu-buru, Bonnie dan Clyde. Tapi kalau itu maumu. Arata menghunus pedangnya dan menyerang. Hunter itu mengejek dan mengaktifkan perangkap lumpur yang mengunci gerakan Arata. Saat Arata tenggelam semakin dalam, pria itu menyatakan bahwa ini adalah akhir bagi freelancer sampah. Berhenti di sana, teriak sebuah suara wanita. Icha muncul dan segera membantu Arata dengan kemampuan airnya, membebaskannya dari lumpur. Dia tidak mengerti mengapa sesama eksekutif saling bertarung dan menduga mereka menggunakan celah itu untuk keuntungan pribadi. Kedua pria itu mengejek Icha karena hanya seorang pendukung, support, guild. Pria bertubuh gempal menembakkan duri es ke arahnya. Meski sempat terkejut, Icha membangkitkan penghalang air yang memantulkan serangan tersebut. Sambil mengeluh karena harus bertarung, dia menoleh ke Arata dan menyuruhnya bertarung sementara dia memberinya buff, penguatan status. Arata sempat ragu, namun akhirnya setuju. Begitu Icha merapalkan mantranya, Arata merasakan perbedaan besar pada tubuhnya. Dia melesat maju dengan kecepatan luar biasa, membuat kedua lawannya ketakutan. Dalam sekejap mata, Arata mendaratkan serangan presisi dengan pedang hitamnya dan menjatuhkan mereka. Terkejut dengan kelincahannya sendiri, dia memeriksa statusnya dan menyadari betapa besarnya peningkatan statistiknya. Apakah kamu melukai mereka? Tanya Icha. Arata menjelaskan bahwa dia menggunakan sisi tumpul pedangnya. Orang-orang ini dari guildku, desah Icha. Arata membatin, guild yang sama dengan bajingan pirang itu, Leo. Setelah saling membantu, keduanya memperkenalkan diri. Icha bertanya Arata dari guild mana, namun kedua hunter tadi tiba-tiba bangkit dan kabur, mengatakan akan melaporkan semuanya kepada Lord God. Mendengar nama itu, amarah Arata memuncak. Icha mengatakan akan melaporkan kejadian ini ke asosiasi nanti, tetapi sekarang mereka harus membereskan celah tersebut. Meskipun bantuan akan datang, Icha merasa mereka berdua bisa menanganinya sendiri karena dia mendapat otoritas dari Master Leo. Arata merasa percaya diri karena buff dari Icha sangat efektif. Sistem mengumumkan dimulainya penaklukan celah Chasendo, menampilkan gua terbengkalai yang menyeramkan. Icha menjelaskan bahwa celah adalah dimensi paralel yang isinya tidak terduga. Arata fokus mencari saudaranya dan bersyukur atas bantuan Icha. Seekor goblin aneh muncul. Arata menganggapnya hanya selevel tutorial dan menebas kepalanya dengan mudah. Namun, tiba-tiba sekumpulan besar goblin muncul dengan berbagai senjata. Apa ini sedang ada cuci gudang? Gumamnya. Icha memberikan buff lagi dan memerintahkan Arata menyerang. Arata menyapu bersih mereka dengan cepat. Tiba-tiba, sesosok bayangan menyerang Icha dari belakang. Secara instingtif, sebuah penghalang melindungi Icha, dan di saat yang sama, Arata menghabisi goblin tersebut tanpa ampun. Arata mengagumi refleks dan kemampuan Icha dalam menggunakan banyak skill sekaligus sebagai support. Setelah mengalahkan gelombang musuh yang lebih besar, Arata naik ke level 10 dan membuka skill baru, sebuah gelombang hitam jarak jauh yang mampu menembus tubuh monster. Mereka terus maju hingga merasakan aura besar di ujung koridor. Di sana, seekor ogre raksasa bersenjata duduk di singgasana darurat. Ogre itu meraung dan menembakkan petir dari tombaknya ke seluruh gua. Serangan itu begitu kuat hingga menghancurkan penghalang air Icha dan memukulnya mundur. Ogre itu menembakkan serangan listrik lagi. Icha berteriak agar Arata mencari celah. Arata bergerak memutar dan menggunakan skill jarak jauhnya untuk menghancurkan tombak si ogre. Namun, ogre yang marah melemparkan patahan tombaknya dan menusuk dada Arata. Icha bergegas memberikan perawatan darurat dengan sihir pemulihan. Meski terluka parah, Arata tetap sadar. Saat ogre itu menghujani penghalang mereka dengan pukulan, Arata melihat celah di baju besi monster tersebut. Dengan bantuan buff terakhir dari Icha, Arata mengerahkan seluruh energinya ke pedang bayangannya. Dia melompat tinggi dan menebas kepala ogre itu dengan kekuatan penuh. Pertarungan berakhir, Arata naik ke level 13. Setelah berbagi tos kemenangan, mereka keluar sebelum celah tertutup. Di kota, Arata merasa sedih karena tetap tidak menemukan saudaranya. Karena kelelahan, dia pingsan. Icha membawanya ke gedung Deep Blue Guild. Setelah mandi dan berganti pakaian, Arata berkeliling gedung. Tiba-tiba, seorang wanita berambut hijau berlari terburu-buru dan tersandung di depannya. Arata dengan sigap menangkap wanita itu. Saat menatap mata hijau wanita yang cantik itu, Arata merasa malu dan segera pergi dari sana. Barulah dia tersadar, itu mungkin master dari Deep Blue Guild. Sementara itu, sang wanita hanya bisa bingung bertanya-tanya siapa pemuda itu, sebelum akhirnya bertemu Icha di kantornya untuk menerima laporan. Menyadari ada yang tidak beres,
Sang master memperhatikan gadis itu mulai membocorkan informasi tanpa henti mengenai misi tersebut. Setelah gadis itu tenang, Ichika menjelaskan bahwa pria berambut pirang itu pada dasarnya memonopoli celah iblis, Demon Rift. Sang pemimpin berkomentar bahwa sesuatu harus dilakukan terhadap Godo, sembari bertanya-tanya tentang pemuda misterius yang ditemuinya. Adegan berpindah ke Arata yang sedang berjalan menyusuri kota, memikirkan betapa kacaunya kejadian saat dia menabrak ketua guild seperti itu. Tiba-tiba, dia melihat ledakan api besar di jalanan. Seorang eksekutif memasang penghalang untuk melindungi seorang anak. Tergerak oleh keberaniannya, Arata berlari lurus menuju kobaran api tersebut. Seekor anjing iblis berkepala dua menyemburkan api ke arah mereka berdua. Karena kewalahan, pria itu menyadari perisainya akan segera hancur. Tepat saat dia pasrah pada nasibnya, sebuah awan hitam melumpuhkan monster itu dan sebuah serangan kuat menghantam makhluk tersebut, memancarkan aura jahat. Pria itu panik melihat kekuatan semacam itu yang mengendalikan jelaga di sekitarnya. Pemuda itu memanggil pedang bayangannya dan melangkah di antara binatang iblis dan kedua orang tersebut. Melihat musuhnya, monster itu menyerang, tetapi Arata tidak bergerak sedikitpun. Pada saat yang tepat, dia mendaratkan tebasan yang bersih dan presisi, membelah makhluk itu menjadi dua dan mengakhiri pertarungan. Dari kejauhan, seorang pria misterius memperhatikan semuanya dengan penuh minat. Di markas besar Asosiasi Eksekutif Jepang, seseorang mengumumkan dimulainya Dewan Lima Langit, Council of the Five Heavens. Mereka memperkenalkan 5 eksekutif emas negara tersebut, Jinosuke Dogami dari Guild Seiwa, si anak api Leo, Ryuzaki dari Deep Blue, pria misterius Takuto Nagihara dari Guild Suku, dan Chien Enamorei yang tampak bosan dari Guild Kin. Si pria besar bertanya kepada semua orang tentang peningkatan celah abnormal di wilayah tersebut. Leo mengatakan celah tingkat rendah telah memuntahkan monster dalam jumlah yang tidak biasa. Ryuzaki menambahkan bahwa bos dengan peringkat lebih tinggi dari yang diperkirakan mulai bermunculan. Si rambut merah berkata itu hanya akan membuat para eksekutif semakin kuat. Sementara pemuda dengan anting-anting mengejek optimismenya. Merasa kesal, si rambut merah membentak pemuda yang tetap tenang itu. Gadis berambut kehijauan terus bertanya seberapa sering keganjilan ini terjadi. Mereka menjelaskan bahwa sedang terjadi pergeseran dimensi, tetapi penyebabnya masih belum diketahui. Pemimpin meminta mereka melaporkan info baru apapun. Melanjutkan rapat, dia mengangkat topik berikutnya. Seorang irregular telah terlihat. Seseorang telah berpindah-pindah antar celah tanpa izin, dan mereka tidak tahu mengapa dia tidak pernah mendaftar. Si wanita mengangkat topik tentang pemuda kita, Arata, mengatakan bahwa dia mencurigakan karena memiliki kemampuan aneh. Dari deskripsinya, Ryuzaki langsung mengenalinya dari petualangan terakhirnya. Ryuzaki menduga jika kemampuannya berbeda, anak itu mungkin merasa dia tidak termasuk dalam guild manapun. Takuto memotong, mengatakan dia bisa saja berada di pihak iblis, yang membuat semua orang langsung tegang. Leo mencoba menenangkan suasana, mengatakan dia pernah bertemu anak itu sebelumnya dan tidak mempercayai hal tersebut. Dia bilang pemuda itu tampak seperti seseorang yang memiliki banyak gairah. Eksekutif muda itu tertawa dan berkata itu hanya lelucon, yang membuat Leo marah meskipun dia juga sedikit curiga. Dogami mengakhiri perdebatan, mengatakan bahwa menangkap anak itu adalah pilihan opsional untuk saat ini karena buktinya belum cukup, awasi saja dia. Jika dia memang sepenting itu, dia akan muncul lagi, kata wanita yang sejak tadi diam. Dia berdiri dan pergi, mengatakan ada urusan yang lebih mendesak, saat sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah kamera telah memantau pertemuan itu sepanjang waktu. Rekaman berisi informasi tersebut sedang ditonton oleh sang hunter, Godo, yang sedang bersantai di kantornya. Bahkan Lima Langit pun menganggapnya masalah, kata si anak kaya itu dalam monolognya. Jika aku menangkap orang ini, pengaruhku di asosiasi akan meroket. Kemudian dia meninjau apa yang dia tahu. Bocah itu memiliki kemampuan berbasis jelaga dan yang lainnya mungkin berubah menjadi mayat iblis. Jika itu masalahnya, aku tahu persis kemana dia pergi. Kurasa aku akan membereskan masalah kecil yang mengganggu ini, katanya sambil beranjak pergi. Adegan berpindah ke kerumunan yang panik karena celah baru telah muncul. Tokoh utama kita berlari menuju celah tersebut saat seseorang tiba-tiba menghentikannya. Ketika dia mengenali si pria pirang, dia meneriakkan namanya dengan geram. Sudah kuduga kau akan ada di sini, kata Godo, mengejeknya karena masih hidup. Arata membalas, menyuruhnya jangan menghalangi jalannya. Godo mulai bercanda tentang keadaan saudara laki-laki Arata. Sekarang jadi makhluk mengerikan. Aku akan menghabisi benda kotor itu, katanya sambil mengumpulkan kekuatan di tangannya. Meluap dengan amarah, Arata meraung, jangan main-main denganku, dan melontarkan serangan besar. Godo memperhatikan kemampuan jelaga tersebut, mengonfirmasi bahwa itu adalah atribut yang benar-benar baru. Kemudian dia memotong serangan itu seolah bukan apa-apa. Kesal karena kesalahannya, Arata menerjang maju sambil menggenggam pedangnya. Terlalu lambat, ejek Godo, berpose seperti patung Liberty saat dia memanggil naga es. Pahlawan kita memblokir serangan itu dengan tenang, lalu memutuskan untuk beristirahat sejenak di trotoar. Godo yang mirip seperti XXX Tentation versi pirang, tertawa dan mengejeknya karena tidak bisa menggunakan kemampuan yang berguna. Arata mengeluh, menyesali kenapa dia tidak meningkatkan levelnya lebih tinggi lagi.
Godo terkejut melihatnya masih berdiri dengan jelaga yang tumpah dari pedangnya. Kemudian pemuda itu bergerak, menyebarkan awan tebal yang menghalangi pandangan musuhnya. Terlengah, sang hunter menghindar di detik terakhir, lalu menggunakan pedang esnya untuk meniup semua jelaga itu. Arata melompat melewati bayang-bayang dan memberikan tebasan dahsyat yang menciptakan gelombang kejut. "Ini akhir bagimu," teriaknya, sementara Godo menyatakan dia akan mengambil alih Deep Blue dan asosiasi. "Aku tidak akan membiarkanmu," balas Arata saat pria itu memaksanya mundur. "Kau adalah mangsa bagi pedangku, bocah," lanjut Godo. Arata hanya mengulang, "Milikku." Kemudian dia meledak dengan amarah, mengeluarkan aura hitam besar sambil berteriak, "Itu milikku. Ini semua salahmu." Dia menyerang eksekutif itu sepenuhnya di luar kendali. Godo menahan serangan itu dan menilai betapa gigihnya orang yang baru bangkit ini. Sambil melangkah mundur, dia berkata, "Saatnya mengakhiri ini." Kemudian dia membekukan seluruh area di sekitar mereka, menjebak Arata sepenuhnya. Terkejut, Arata melihat paku-paku es terbang lurus ke arahnya. Serentetan es menghantamnya sekaligus, membuatnya pingsan seketika. Godo berjalan mendekati tubuh yang terjatuh, bersiap untuk menghabisi anak itu, tetapi tiba-tiba gelombang energi menghantamnya dari belakang. Tidak jauh dari sana, dua hunter Deep Blue muncul. "Kau membuat kekacauan yang cukup besar," kata Ryuzaki dengan nada mengancam. Dia bertanya pada Godo apa yang dia pikir sedang dia lakukan. Godo terkejut melihatnya di sana, dan Ryuzaki menjelaskan bahwa dia telah mengikuti jejaknya sejak tadi. Si pria pirang mendengus dan mengatakan anak itu adalah seorang irregular. Ryuzaki memarahinya, bertanya apakah memang begitu caranya menangani masalah. Sementara itu, Ichika bergegas menolong pemuda itu. Ryuzaki memperhatikan Arata lebih dekat dan mengenalinya dari pertemuan mereka sebelumnya. Ichika menggunakan mantra penyembuhnya pada tubuh Arata dan dia perlahan mulai terbangun. Bingung, Arata mencoba mencari tahu di mana dia berada dan apa yang terjadi. Ichika khawatir saat mendengarnya menggumamkan banyak hal, dan kemudian karena masih terguncang, Arata pingsan lagi. Malve versi web gelap, itu bertanya apakah mereka benar-benar akan melindungi anak itu dan melawan asosiasi. Ryuzaki mengoreksinya, mengatakan dia akan membawa bocah itu dan mengawasinya, serta melaporkan semuanya ke asosiasi. Godo mencoba berargumen, tetapi Ryuzaki memotongnya, mengatakan Ichika akan membantunya membereskan kekacauan ini. Godo mengejeknya, bertanya apakah dia akan tetap bersikap seperti itu saat berhadapan dengan hunter peringkat emas. Dia melangkah mendekat, mengatakan bahwa dengan dukungan Goto Financial Group, mereka bisa berkembang pesat. Kesal, Ryuzaki memperingatkannya untuk tidak mendekat lagi. Godo mundur dan pergi, mengatakan bahwa Ryuzaki akan menyesalinya. Dengan perasaan terguncang, Ryuzaki menyuruh Ichika pergi duluan dan membawa pemuda itu ke pusat medis. Di sana, Arata tiba-tiba terbangun dan melihat gadis itu di sampingnya. Ichika menggodanya karena pingsan lagi. "Apa? Kau sedang mengoleksi jatuh tersungkur? Kau bisa membuat album kalau begini." Setelah itu, dia berdiri dan berkata akan memanggil sang master sebentar. Berlari melewati pusat medis, dia bergumam bahwa masternya benar-benar pelupa sampai dia menemukannya tersesat di lorong. Ichika mulai menyeret Ryuzaki seperti mesin pemotong rumput, sementara sang master mengeluh bahwa papan penunjuk jalannya membingungkan. Ichika tertegun, bertanya-tanya bagaimana seseorang yang begitu kuat bisa tersesat begitu mudah, dan Ryuzaki hanya menerima omelan tersebut. Mereka masuk ke kamar Arata, dan Ichika bertanya mengapa dia melarikan diri hari itu dan mengapa dia melawan Godo. Arata mulai terbata-bata, tetapi Ryuzaki menyela dan menjelaskan bahwa asosiasi melabelinya sebagai irregular. Dia berkata jika Arata mendaftar, dia akan lebih aman dan mendapat dukungan. Jadi dia bertanya apakah ada alasan mengapa dia tidak mau mendaftar. Arata tidak tahu harus berkata apa, dan Ryuzaki memberitahunya bahwa dia akan tetap berada di bawah pengawasan. Arata mencoba berbicara lagi, tetapi dia memikirkan bagaimana hal itu bisa membahayakan saudaranya. Melihat betapa ragunya Arata, Ryuzaki menyarankan agar mereka pergi ke tempat lain. Arata tampak bingung sementara Ichika bersorak, sudah tahu kemana tujuan mereka. Adegan berpindah ke pusat kota. Mereka pergi makan barbecue. Terpukau oleh makanannya, Arata berpikir dia berhasil menghindari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ichika memberitahunya bahwa dia perlu istirahat dan makan. Dia menjadi sangat bersemangat, bahkan hampir mencurigakan, saat melihat sepotong daging yang menggiurkan. Akhirnya, dia memutuskan untuk menikmati momen itu saja. Si gadis mengatakan bahwa guild yang membayar semuanya, jadi dia harus makan sepuasnya. Arata sempat bertanya-tanya apakah dia benar-benar pantas mendapatkan keramahan seperti itu, tetapi dia menyerah dan mulai menyantap semua kelezatan tersebut. Mereka berdua senang melihat suasana hati Arata membaik. Meskipun tidak bisa menahan diri, dia menyadari bahwa hidupnya bisa saja seperti ini jika saja dia memiliki bola air itu. Arya meminta maaf atas kejadian sebelumnya dan mengatakan bahwa Arata boleh menanyakan apa saja. Icha menimpali bahwa dia sangat beruntung karena sang master mengizinkan hal itu. Jadi, sang karakter utama, MC, bertanya bagaimana anggota guild menemukan celah iblis, Demon Rifts. Sang master menjelaskan bahwa memprediksi celah itu seperti memprediksi gempa bumi.
Gangguan magnetik dan distorsi gravitasi membantu menentukan di mana celah mungkin muncul, tetapi akurasinya hanya sekitar 60%. Arata berkata dia mengerti, tepat saat suara alarm memotong pembicaraan mereka. Peringatan prediksi celah berbunyi. Sebuah celah akan terbuka di Nogawa dalam waktu 1 jam. Ray yang serius merasa khawatir karena itu adalah celah tingkat perak, Silver Level Rift. Dia memutuskan untuk memanggil gadis itu, tetapi Arata menyela dan mengatakan dia ingin membantu. Melihat tekad Arata, sang master memutuskan agar mereka berdua pergi dan berpesan untuk berhati-hati. Pemuda itu berdiri dengan percaya diri, mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan celah itu bersama Icha. Keduanya menuju ke lokasi tempat celah itu diprediksi muncul hingga akhirnya mereka menemukannya. Itu adalah celah iblis Darcha. Kesulitan tingkat perak. Icha berharap Arata sudah siap, dan mereka berdua langsung berlari menuju bahaya, memulai penjelajahan celah tersebut. Begitu berada di dalam, mereka menemukan tempat yang penuh dengan reruntuhan dan puing-puing. Arata bingung melihat semua itu. Icha menjelaskan bahwa banyak tempat akan menghilang setelah bos dikalahkan, tetapi tempat ini sepertinya merupakan pengecualian. Arata baru saja akan mengatakan bahwa dia tidak melihat siapapun di sekitar, saat Icha dengan cepat menyuruhnya diam. Sebuah ledakan terjadi tepat di depan mereka dan seekor cacing pasir raksasa muncul. Makhluk itu menyerang mereka seketika, lalu menyelam kembali ke bawah tanah. Icha memperingatkan Arata untuk mendengarkan baik-baik karena kemungkinan ada lebih dari satu musuh. Arata menyadari mereka terkepung dan berkata dia yang akan menanganinya. Dia meletakkan tangannya di tanah, menggunakan jelaga, sword, di sekitarnya untuk merasakan getaran di pasir dan mengetahui dari mana monster-monster itu akan menyerang. Satu titik terasa jelas, dan sebelum makhluk itu sempat muncul sepenuhnya, Arata langsung menghantamnya. Ichika terkejut dengan betapa cepat reaksinya. Arata menjelaskan bahwa saat berada di rumah sakit, dia belajar melihat kemampuannya dan memahami apa yang bisa dia lakukan dengan jelaga tersebut. Dia berkata bahwa jelaga itu bukan hanya untuk bertarung, tapi bisa digunakan dalam berbagai cara. Icha tersenyum dan berkata bahwa dengan strategi itu, mereka mungkin benar-benar bisa membersihkan celah ini. Dengan strategi tersebut, sang pemuda terus menyerang tanpa henti hingga monster terakhir tumbang. Dia berkata bahwa hanya tersisa bosnya saja. Saat mereka melangkah maju, Icha mengingatkannya untuk tidak lengah. Mereka berdua terkesan saat mencapai tempat luas yang mirip kuil, tetapi suasana berubah seketika saat mereka merasakan niat membunuh yang sangat menekan di udara. Tiba-tiba, monster raksasa meledak keluar dari bawah tanah dan menyerang. Mereka menghindar dan Arata bertanya apakah itu cacing pasir lainnya. Ichika segera mengoreksinya. Yang ini jauh lebih besar dan memiliki penyengat yang mematikan. Arata nyaris terkena serangan dari belakang, tetapi dia berkata bahwa trik yang sama tidak akan berhasil 2 kali. Dia melepaskan tebasan gelap yang kuat, memotong ekor monster itu hingga putus. Dia berkata bahwa bersembunyi di pasir itu sia-sia, jelaganya bisa masuk ke dalam tanah sehingga dia bisa melacak monster itu sepanjang waktu. Icha memujinya karena cerdas, mengatakan bahwa dia menjadi kuat dengan sangat cepat. Arata merasa beruntung memilikinya di sisinya. Karena teralihkan, dia tidak menyadari ada monster yang terdeteksi sampai makhluk itu muncul tepat di depan mereka. Itu adalah bos celah tersebut, seekor kalajengking raksasa level 29. Ichika berteriak bahwa meski tanpa ekor, capit monster itu tetap sangat berbahaya, dan dia melindungi Arata dari hantaman yang dahsyat. Benturannya sangat keras, dan Arata menggunakan celah itu untuk menerjang makhluk tersebut. Sang bos mengangkat capit besarnya dan mengayunkannya. Arata nyaris menghindar. Kemudian sesuatu muncul di bawah kakinya. Pijakan air. Gunakan itu, teriak Ichika dari bawah. Arata berterima kasih dan melompat tinggi menggunakan dorongan tersebut untuk menghantam cangkang makhluk itu secara langsung. Monster tersebut jatuh ke tanah. Kalah, Ichika berlari menghampiri dan memberi selamat. Keduanya merayakan kemenangan sampai mereka merasakan ada yang aneh. Jendela notifikasi sistem tidak pernah muncul. Arata bertanya-tanya apakah ini salah satu celah yang tidak menghilang setelah bosnya dikalahkan. Sebuah suara bergema di belakang mereka. Suara itu berkata bahwa monster itu sebenarnya sudah kalah saat kehilangan ekornya di awal, tetapi pertarungan tadi cukup menyenangkan. Sosok mengerikan itu muncul dan mereka ketakutan saat melihat bahwa itu adalah mayat iblis, Demonic Corpse, dan yang lebih buruk lagi, ia bisa berbicara bahasa manusia. Iblis itu bertanya apakah mereka menyukai bonekanya. Ichika panik saat menyadari bahwa iblis tersebut bisa mengendalikan monster. Makhluk itu mengangkat tangannya dan berkata bahwa capitnya masih ada, meskipun dalam bentuk potongan-potongan. Monster yang sudah kalah itu tiba-tiba tersentak bangun dengan cara yang mengerikan dan menyerang mereka. Mereka bereaksi seketika dengan serangan kombinasi dan menghancurkannya. Iblis itu merasa kesal karena bonekanya dikalahkan begitu cepat dan memutuskan bahwa mereka berdua akan menjadi mainan barunya. Icha menatapnya dengan jijik saat monster itu membuka celah iblis. Ia memberitahu mereka bahwa ia akan menunggu di dalam jika mereka punya nyali untuk menghadapinya. Mereka menyadari iblis itu bisa mengendalikan dimensi iblis sepenuhnya. Celahnya terlihat berbeda, tapi kita tidak punya pilihan, kata Ichika sambil melangkah masuk. Di dalam, mereka berada di sebuah kastil gelap, mirip dengan yang ada di dunia manusia. Sebuah makhluk mengawasi mereka dari kejauhan,
lalu menyergap. Arata bereaksi secara insting, menghujannya dengan rentetan jelaga dan menjatuhkannya. Terkejut, mereka melihat segerombolan besar iblis muncul di depan. Karena terkepung, mereka mengaktifkan skill masing-masing dan bersiap bertarung. Dengan pedang kegelapannya, Arata terus menebas tanpa henti sementara Ichika memberinya buff penguat. Jumlah mereka terlalu banyak. Kita harus keluar dari sini, teriak Icha. Mereka berlari menuju pintu dengan banyak monster mengekor di belakang. Saat mereka masuk, mereka menemukan mayat iblis tadi sudah menunggu, mengatakan bahwa dia sudah bosan menunggu. Mereka menegang saat ia berkata masih punya banyak bawahan. Ichika membalas dengan cepat bahwa jika mereka mengalahkannya, para bawahan itu akan menghilang. Sambil menjilat bibirnya, iblis itu berkata dia tidak perlu menahan diri lagi. Lalu dia meraung, tunjukkan padaku keputusasaanmu. Si gadis menyuruh Arata untuk tidak memedulikannya, dan Arata bertanya, kenapa repot-repot mengubah mayat menjadi bawahan? Iblis itu menjawab dengan kekejaman yang dingin namun berkelas. Mengendalikan mereka itu menyenangkan, dan manusia pun sama saja, diciptakan untuk diperintah. Aku akan menjadikanmu mainanku, katanya sambil mengangkat tangan untuk menunjukkan kekuatannya. Ichika menjadi sangat marah. Arata berkata dia ingin menanyakan sesuatu yang membuat monster itu penasaran. Lalu dia bertanya, apakah kau tahu cara mengubah mayat iblis kembali menjadi manusia? Ichika tampak terkejut mendengarnya, sementara si iblis tertawa, mengatakan sepertinya ada seseorang yang ingin dihidupkan kembali oleh pemuda itu. Arata membentak, menuntut jawaban. Iblis itu berdiri, mengumpulkan energi merah di tangannya dan berkata dia hanya akan menjawab setelah mereka bermain sebentar. Kekuatan itu menyebar ke seluruh ruangan dan Arata menyadari bahwa itu sebenarnya adalah darah. Tetesan-tetesan darah itu mulai memantul dengan kecepatan gila, memaksanya menggunakan jelaga untuk melindungi diri. Dia terdesak di beberapa titik dan Ichika berteriak padanya untuk berhati-hati. Kemudian seorang ksatria lapis baja mengambil kesempatan dan menyerang. Arata tidak sempat bereaksi, tetapi sebuah penghalang muncul dan menahan serangan mematikan itu. Ichika melindunginya, tetapi mantra itu menghabiskan hampir seluruh tenaganya, bahkan dia terluka. Dia berkata dia baik-baik saja dan menyuruh Arata fokus pada si iblis. Dia akan menahan para ksatria lapis baja tersebut. Arata setuju dan menerobos musuh-musuh, menuju langsung ke arah si mayat iblis. Ichika mengaktifkan skill untuk memulihkan dirinya sedikit. Berpikir bahwa dengan musuh sebanyak ini, hanya ada satu cara untuk menanganinya. Dia melompat, berputar di udara, dan melepaskan serangan kuat yang mencampurkan energi dan air. Pancaran air meledak ke segala arah, menyapu bersih banyak monster sekaligus. Dia menyadari banyak dari mereka tumbang, tetapi yang lain mulai muncul kembali. Dengan tekad bulat, dia berkata akan melakukannya sebanyak apapun yang diperlukan. Sementara itu, Arata mendekati si iblis, yang menyadari jelaga berputar di sekeliling pemuda itu. Kemudian menjadi jelas bahwa Arata mencampurkan jelaganya ke dalam darah tersebut, mengeraskannya sehingga tetesan darah itu tidak bisa bergerak. Melihat hal itu, si iblis berkata bahwa Arata berada di sisi ini. Arata berhenti, bingung dengan maksudnya. Iblis itu melanjutkan, mengatakan bahwa di luar sana banyak hal terjadi, tetapi tidak ada yang penting di sini. Darahku atau jelagamu, hanya satu dari kita yang akan menang. Lalu dia mengangkat banyak tetesan darah dan melemparkannya dengan putaran yang sangat cepat. Arata memfokuskan jelaganya dan melepaskan rentetan serangan, menghancurkan serangan tersebut. Iblis itu membentuk pedang darah dan menerjangnya. Arata melihat serangan cepat itu dan menangkisnya dengan mengendalikan jelaga di sekitarnya. Makhluk itu tampak terkejut dengan betapa cepat reaksinya, dan Arata terus bertahan melawan cambuk-cambuk darah tersebut. Serangan-serangan itu menjadi semakin kacau, berubah menjadi kekacauan tebasan dan tangkisan di antara mereka. Arata menyadari dia mulai mencapai batas kemampuannya. Si iblis menyadarinya dan merasa kesal, mengatakan bahwa dia butuh lebih banyak kegembiraan. Kemudian dia memutuskan untuk mengejar si gadis terlebih dahulu. Sebuah cambuk darah menebas melewati Arata dengan kecepatan tinggi. Arata berbalik untuk memperingatkannya, tapi kemudian sebuah serangan mematikan mengenai punggungnya. Benar-benar tidak siap. Darah menyembur keluar dan dia jatuh ke lantai. Makhluk itu mendekat, memberitahu Arata bahwa dia seharusnya lebih waspada. Sambil memegang cambuk darah, makhluk itu berkata dengan nada senang bahwa anak laki-laki itu akan menjadi anteknya dan bersiap melakukan serangan pamungkas. Tiba-tiba, Ichicha muncul dan mengangkat perisai airnya, menahan serangan telak tersebut. Fokus menjaga agar keahliannya tetap aktif. Dia membuat iblis itu membeku selama sepersekian detik. Dengan tegas, dia berteriak, jika pertarungan yang kau inginkan, maka itu yang akan kau dapatkan. Gadis itu mulai menyembuhkan Arata dengan mantranya, berpikir bahwa dia akan segera bangun. Iblis itu mengejeknya, mengatakan bahwa anak laki-laki itu mungkin sudah mati dan perlindungannya itu menandakan bahwa Ichicha hanyalah wanita yang beruntung. Ichicha merasa mual mendengar hal itu, dan kata-kata si iblis menyeret kembali ingatan masa lalunya. Tidak apa-apa, sebuah suara pernah berkata saat dia menangis, ketakutan oleh apa yang dilihatnya. Seorang anak laki-laki sedang dicengkeram oleh monster mengerikan. Anak itu menyuruh saudara perempuannya lari. Terpaku di tempat,
dia melihat monster itu mengangkat kakaknya ke udara. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tapi monster itu meremas kuat, bersiap untuk menggigit. Anak laki-laki itu panik sampai akhirnya saudara perempuannya meneriakkan namanya, Minato. Darah muncrat kemana-mana, dan gadis itu ditinggalkan dalam keadaan syok. Ichicha tersadar kembali ke masa kini, menarik napas dalam-dalam, dan memutuskan bahwa dia tidak akan lari lagi. Saat dia menyerang musuhnya, dia bertekad dan berpikir bahwa dia bukan lagi gadis kecil yang lemah seperti dulu. Iblis itu melihat apa yang dia lakukan, dan mencambuk dengan cambuk darah, mengatakan bahwa dia akan menjadi boneka berikutnya. Di detik terakhir, Ichicha memunculkan perisai air dan menahannya. Fgado, sang iblis, yang sangat terobsesi dengan antek-anteknya, tertawa ketika menyadari itu hanya air. Dia mulai menghantam perisai itu bertubi-tubi, mendorong Ichicha hingga batas kemampuannya sampai akhirnya perisai itu hancur. Maka Ichicha mulai mengendalikan semua air di sekitarnya, mengatakan bahwa air adalah elemen yang fleksibel dan mencampurkannya ke dalam cambuk darah tersebut. Makhluk itu terkesan dengan kecerdasannya, tetapi mengatakan dia bisa menghasilkan lebih banyak darah daripada itu. Ichicha mulai merasa panik. Tepat saat itu, Arata bangun dan memanggilnya. Ichicha dengan cepat menyerahkan bola air kepadanya, menyuruhnya mencampurnya dengan jelaga milik Arata untuk membuat serangannya lebih kuat. Arata mulai melakukannya sementara iblis itu mencoba menghentikan mereka. Arata bereaksi cepat, melancarkan combo serangan yang memadukan kedua kemampuan tersebut. Serangan itu melilit cambuk darah sepenuhnya dan menjangkau si monster, menjebaknya. Ichicha berteriak kegirangan saat melihat rencana itu berhasil. Memanfaatkan celah tersebut, Arata merangsek maju dan mendaratkan serangan berat dengan pedang kegelapannya. Saat serangan itu mengenai sasaran, monster itu memuntahkan saus tomat berbumbu, darah. Iblis itu anehnya merasa bersemangat melihat mereka berdua bertarung, menggabungkan kekuatan mereka dengan kekuatan darahnya. Mereka menatapnya tajam. Iblis itu berkata bahwa yang dia tahu hanyalah cara mendominasi dan mengeksploitasi orang, dan mereka tidak tampak seperti orang jenis itu. Dalam ingatannya, seseorang bertanya, "Mau kemana kau, Fgado?" Dia menjawab bahwa ini mungkin waktu yang buruk, tapi itu bukan masalahnya. Sosok yang diselimuti api hitam menantangnya. "Kau akan mengkhianati kesetiaanmu. Itu akan menjadi kehancuranmu." Dia ragu sejenak, tapi meninggalkan ruangan itu, mengabaikan makhluk kuat tersebut. Kembali ke masa kini, dia mengakui bahwa orang itu benar-benar memprediksi ajalnya. Arata mendekat tanpa ampun dan menuntut jawaban atas pertanyaan sebelumnya. Fgado tertawa, mengatakan kesepakatannya adalah dia akan menjawab jika bocah itu menang. Arata membentak, bertanya lagi. Lalu Fgado berkata, cara untuk mengubah mayat iblis kembali menjadi manusia itu tidak ada. Dia tertawa terbahak-bahak. Sekali kau berubah, kau tidak akan pernah bisa kembali. Tidak peduli apapun yang kau lakukan. Arata terdiam terpaku. Iblis itu terus tertawa dan mengejek Arata sampai notifikasi sistem muncul mengatakan, level anak laki-laki itu naik dari level 15 ke level 21. Ichicha bertanya apakah dia baik-baik saja karena dia hanya berdiri di sana membeku. Kemudian dia melihat sebuah barang jatuh, drop item, sesuatu yang langka yang bisa memberikan sebuah skill. Dia menawarkannya kepada Arata, mengatakan dia harus mengambilnya, tetapi Arata marah ketika menyadari skill tersebut adalah pengendalian antek milik monster itu, Minion Control. Dia memutuskan dia tidak akan pernah menjadi manajer zombie. Sistem menjelaskan bahwa skill itu memungkinkan pengguna untuk menghidupkan kembali dan mengendalikan makhluk hidup yang sudah mati, membuat mereka patuh sepenuhnya kepada pengguna, dan juga dilengkapi dengan peningkatan tertentu. Sistem mengumumkan bahwa celah Rift telah dibersihkan dan adegan menunjukkan Arata dan Ichicha sudah kembali ke kota. Arata kesal dengan semua yang dia temukan sementara Ichicha mencoba menghiburnya. Dengan sedih, Arata berkata bahwa meskipun demikian, dia tetap ingin menyelamatkan kakaknya karena kakaknya adalah segalanya di dunianya. Tidak tahu harus berkata apa, Ichicha berharap dia bisa mendapatkan buff emosional saat ini. Sementara itu, di gedung Deep Blue Guild, Arya menyimpulkan bahwa jika kemampuan Arata berasal dari mayat iblis, mereka harus menangkap dan mengawasinya. Ichicha melompat berdiri, marah, mengatakan Arata tidak akan pernah menyakiti siapapun. Dan dia tahu itu karena dia bertarung bersamanya. Dengan sangat serius, dia menatap masternya dan berkata, jika sesuatu terjadi, akulah yang akan menghentikannya sendiri. Arya melihat reaksi gadis itu dan mengatakan dia mengerti. Lalu dia menyuruh Ichicha pulang dan istirahat sementara dia berkoordinasi dengan asosiasi. Jauh dari sana, Arata kembali ke rumahnya. Dia berkomentar bahwa tempat itu kotor dan terbengkalai, berpikir tidak ada orang di sana untuk waktu yang lama. Dia melihat kamarnya yang kosong, merasakan ketidakhadiran kakaknya semakin dalam. Kata-kata iblis itu terngiang di kepalanya, tapi Arata berkata dia tidak menyerah. Kemudian dia menyadari sesuatu. Hembusan angin dingin datang dari celah iblis yang terbuka di dalam rumah. Dia langsung menuju ke sana dan melangkah masuk, berpikir kakaknya mungkin ada di sana. Sistem mengumumkan dimulainya penaklukan celah iblis. Merasa dingin, Arata menyadari dia berada di gua yang dipenuhi kristal es. Tempat itu terasa anehnya akrab dan sangat besar.
Dia mengembara melalui terowongan untuk waktu yang lama. Tersesat sampai dia melihat tumpukan dahan dan akar pohon yang patah tertumpuk jadi satu. Mengikuti itu, dia menyadari itu semua menutupi sebuah pintu. Berpikir bosnya ada di dalam, dia mencabut pedangnya dan merobek dahan-dahan itu, membersihkan pintu masuk. Saat dia melangkah masuk, Arata membeku. Kakaknya ada di sana, telah berubah menjadi iblis. Sistem mengidentifikasinya, Bos Adal, level 38. Arata menjadi emosional saat akhirnya menemukannya. Dia mengatakan dia mencarinya kemana-mana dan tidak pernah menyangka kakaknya benar-benar pulang ke rumah. Dia mengambil beberapa langkah menuju kakaknya, tetapi makhluk itu meraung dan mendaratkan pukulan brutal, membuatnya terpental. Arata mencoba memanggilnya, tetapi monster itu menyerang cepat, meluncurkan rentetan serangan. Arata melompat ke arah makhluk itu, mencoba berbicara dengannya, mengatakan bahwa dia adalah adiknya, tetapi monster itu mencengkeramnya dan membantingnya ke tanah lagi. Linglung, Arata tidak tahu harus berbuat apa sampai dia mengingat skill itu, Minion Control. Kembali berdiri, dia ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia harus menggunakannya atau tidak, sementara sosok misterius mengawasi dari kejauhan. Makhluk itu bersiap memukul lagi, menghantam Arata ke tanah sekali lagi. Tidak mampu melawan, dia menerima combo pukulan brutal, tetapi berpikir bahwa dibandingkan dengan apa yang dialami kakaknya, ini bukan apa-apa. Makhluk itu mengangkat lengannya untuk serangan pamungkas ketika sebuah kristal es menghantam tepat di tengah dadanya, menjatuhkannya seketika. Arata mendengar suara yang mengejeknya, mengatakan dia masih bermain-main sebagai pemburu. Betapa menyedihkan. Pahlawan aslinya telah tiba. Arata berbalik dan melihatnya. Pangeran tampan, kesayangannya, God. Arata berteriak padanya agar jangan ikut campur, tapi pria berambut pirang itu hanya tertawa, bertanya apakah bocah itu benar-benar ingin melindungi mayat iblis. Kemudian God menyadari iblis itu adalah kakak Arata. Arata menuntut untuk tahu apa yang dia lakukan di sana. Dan pemburu itu menjawab dengan dingin bahwa adalah tugas seorang eksekutif untuk membersihkan celah iblis dan bahwa bocah itu, sebagai irregular yang berbahaya, perlu diawasi setiap saat. Makhluk itu mulai bangkit kembali saat Arata mencabut pedang kegelapannya. God berkata bahwa jika dia melindungi iblis, maka dia adalah kaki tangan dan harus dijatuhkan atas nama keadilan. Arata menyerang dengan cepat, tetapi si pirang menangkis serangan itu dengan mudah. Dia bahkan mengejeknya, bertanya apakah bocah itu tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. MC kita dengan tenang mengatakan kakaknya hanya sedang melewati fase yang sulit. God membentuk kristal es dan melemparkannya melewati Arata, mengenai si monster. Arata panik, dan si pirang mengejeknya karena teralihkan perhatiannya sambil menyiapkan serangan lain. Arata panik, dan si pirang mengejeknya karena teralihkan perhatiannya sambil menyiapkan serangan lain. Arata berbalik dan menghentikannya dengan satu serangan. God mulai menangkis combo serangan Arata, memberitahunya bahwa dia tidak seharusnya mencoba berlagak jagoan. Dia bilang dia akan membekukan iblis itu dan membiarkannya terpotong-potong untuk Arata, membuat bocah itu mundur selangkah. Arata meledak amarahnya. Kakakku bukan mayat iblis. Aku tidak peduli apa yang kau katakan. Aku tidak peduli apa yang dilakukan siapapun. Dia satu-satunya yang kupunya dan aku akan melindunginya apapun yang terjadi. Dia mengangkat pedangnya, berkobar dengan tekad yang kuat dan berteriak. Kali ini, aku akan menyelamatkannya. God terkena hantaman berat, dan dampak murninya membuatnya ketakutan. Arata masuk ke mode karakter utama, penuh, memaksa si pirang terhuyung mundur beberapa langkah sambil bergumam marah. Kurasa sifat melawan itu memang turun-temurun di keluarga ini. Karena bingung, Arata bertanya apa maksudnya. Si rambut pirang itu menyahut, ada dua mayat iblis lain di sini. Dua pecundang menyedihkan yang cuma tahu cara mengemis uang agar tetap diam. Tentu saja, aku sudah membereskan mereka dengan benar. Dia menyelesaikannya, membiarkan Arata mematung di tempat. Go menyeringai dan menambahkan, dan bagian terburuknya, aku bahkan tidak mendapatkan XP sama sekali dari orang-orang bodoh tak berguna itu. Mendengar semua itu, bocah tersebut mengeluarkan aura hitam yang mengerikan di sekelilingnya. Si pirang mengangkat tangannya dan berkata, ini tidak akan seperti terakhir kali, lalu menembakkan sekumpulan monster es ke arahnya. Arata menjawab dengan bombardir jelaga, memperlambat makhluk-makhluk itu dan membuka jalan untuk merangsek maju. Dia melayangkan beberapa serangan, menghancurkan hampir semuanya sampai dia menyadari ada satu yang tertinggal. Godo mengangkat jari, memerintahkan monster terakhir itu langsung ke arahnya. Tepat saat itu, saudaranya yang berotot muncul dan menghancurkan monster es tersebut, melindungi Arata. Arata mencoba memanggilnya, tapi monster itu menerjang si pirang hingga jatuh ke tanah. Arata mengkhawatirkan Rio, sementara Godo bangkit sambil mengutuk monster itu. Dia mulai bertanya-tanya apakah mayat iblis benar-benar bisa melindungi manusia, tapi dia bilang itu tidak masalah. Dia akan melenyapkan keduanya sekaligus. Arata mencoba mencari cara untuk menghentikan Godo dan ingat bahwa dia bisa mengubah wujud jelaga seperti dalam teknik combo Icha. Dia meletakkan tangannya ke tanah menyiapkan keahliannya, sementara si pirang mengeluh bahwa dia muak melihat asap itu. Kemudian mode lumpur aktif, menjebak Godo di tempat. Arata mengambil kesempatan dan merangsek masuk. Si pirang berhasil melepaskan diri dan nyaris menghindar,
tapi akhirnya berakhir di dekat Rio yang langsung menghantam kepalanya dengan keras. Arata tersenyum, mengira saudaranya berhasil menyelesaikan pertarungan, tapi saat dia mendekat, dia melihat makhluk itu memuntahkan darah. Bocah itu ketakutan saat melihat banyak luka di sekujur tubuh saudaranya. Dia terpaku dalam syok saat melihat tubuh saudaranya perlahan hancur menjadi abu, dan Godo berdiri tepat di tempat Rio berada. Sistem mengumumkan bahwa retakan telah selesai dan akan segera ditutup. Arata jatuh berlutut karena tidak percaya. Kapten emas itu ingat pernah memperingatkan bocah itu untuk berhenti bersikap sombong. Tatapannya menjadi gelap, lalu dia berkata dengan suara rendah bahwa dia akan membunuhnya. Dia berdiri, mengulanginya terus-menerus. Air mata mengalir saat matanya berubah merah karena amarah. Dia berteriak dan menyerjang dengan pedang bayangannya. Go menonton dan bertanya-tanya apakah itu kemampuan baru. Pria pirang itu mengangkat pedang esnya dan berkata, "Sampah tetaplah sampah." Mereka beradu. Gelombang kejut yang dahsyat bergema di seluruh ruangan. Dia tidak percaya bocah itu masih berdiri, memancarkan aura hitam yang luar biasa. Arata menghujamkan pedangnya lagi dan mengenai Godo, menghempaskannya menembus dinding. Si pirang tidak mengerti apa yang terjadi saat dia melihat bocah itu berjalan mendekat. Dengan tatapan gila, Arata berkata tidak peduli berapa kali dia membunuhnya, itu tidak akan pernah cukup. Si pirang menyadari dia mulai merasa takut. Tertegun oleh besarnya niat membunuh yang menyelimuti Arata. Dia bangkit dan seolah-olah itu napas terakhirnya, dia mulai mengisi kekuatan esnya, lalu membeku saat melihat beberapa senjata hitam membidik tepat ke arahnya. Bocah itu menembakkan semuanya sekaligus, mengenai Godo dan menghempaskannya ke tanah. Arata berjalan perlahan dan bertanya dengan aura yang benar-benar tidak terkendali apakah ini sudah berakhir. Karena merasa terdesak, Godo berpikir dia harus segera keluar dari sana. Arata menyadarinya dan melepaskan guncangan ungu ke segala arah, membuat bongkahan batu jatuh menimpa si pirang. Dikuasai kemarahan murni, dia berteriak, "Mati saja kau!" dan meluncurkan serangan langsung ke arahnya. Sebuah perisai air muncul, melindungi Godo di detik terakhir saat Icha meneriakkan nama Arata. Dia menyadari serangan itu terus bertambah kuat sampai menembus perisai dan mengenainya, melemparkannya ke tanah. Ketakutan, Icha mencoba memahami apa yang terjadi. Dia bangkit dan mengatakan dia tidak akan membiarkannya membunuh siapapun, memohon agar dia sadar. Arata ragu-ragu sesaat, tersesat dalam kegilaannya. Pahlawan legendaris kita berkomentar bahwa asosiasi mungkin sudah dalam perjalanan. Dia mengatakan bahwa hilangnya kendali si irregular adalah kesalahan mereka dan menambahkan bahwa ini akan menjadi akhir bagi gadis itu juga. Icha tahu dia harus bertindak cepat. Arata, yang benar-benar lepas kendali, melepaskan kekuatan hitam masif yang meledak keluar, menghancurkan bagian-bagian bangunan di sekitarnya. Ray menonton dari ruang pengawas dan berkata, mungkin dia terlalu lunak pada mereka berdua, sebelum bergegas keluar. Di tempat lain di gedung suku Guild, seseorang berbicara di telepon, mengatakan situasinya sangat buruk dan kegagalan asosiasi sudah jelas. Itu adalah wanita kita yang mengatakan ini saatnya menikmati pertunjukan. Kembali ke medan perang, Arata menyiapkan serangan hitam lainnya, mengirimkan gelombang demi gelombang. Salah satunya meluncur lurus ke arah Ichicha, yang menatapnya tanpa tenaga lagi sampai sebuah gelombang energi biru menghentikan serangan tersebut. Icha tersenyum lega saat melihat masternya akhirnya tiba. Gadis itu meminta maaf saat dia jatuh pingsan, mengatakan dia kehilangan kendali atas situasi. Ray menangkapnya dan mengatakan itu bukan salahnya. Tidak ada yang salah selain dirinya sendiri. Kemudian dia menatap Arata yang sekarang tidak bisa dikenali dan merasa sedih menyadari bocah itu tampak benar-benar tersesat. Dia memutuskan untuk turun tangan, tapi sebuah cahaya kehijauan memotongnya. Takudo muncul mengatakan bahwa si irregular akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Arya menjawab bahwa guildnya akan bertanggung jawab dan membawa bocah itu kembali, tapi dia menghela napas dan mengatakan asosiasi melihatnya secara berbeda, lalu mengangkat tangannya untuk mengisi kekuatannya. Arya terguncang oleh situasi tersebut sementara Takudo menghela napas bertanya mengapa semua orang begitu mengkhawatirkan Arata. Dia menjelaskan itu adalah tanggung jawab guildnya dan menyuruhnya berhati-hati. Arata menerjang mereka berdua dan pria itu hanya tersenyum saat pedang melintas dekat lehernya. Kemudian dia menghilang, hanya menyisakan energi hijau yang menggantung di udara. Ray melihat kelopak bunga sakura berhamburan saat sebuah bayangan muncul di belakang Arata, mendaratkan serangan angin tepat ke dadanya. Dia terkesan Takudo berhasil menghentikan Arata dalam satu gerakan. Merasa khawatir, Ray mengatakan bocah itu bisa mati dan dia tidak akan membiarkan itu. Pemuda itu menjawab bahwa dia terlalu terikat pada bocah itu dan berjanji dia tidak akan membunuhnya. Dia hanya menahannya. Dia menatap Arata dan berkata akan sia-sia menyingkirkan seseorang yang begitu menarik. Kemudian Arata bangkit kembali, menciptakan beberapa senjata bayangan dan melemparkannya ke arah Takudo. Terpesona, dia menyimpulkan bocah itu menggunakan kekuatan mayat iblis. Senjata-senjata itu hancur saat menyentuh aura hijau. Sementara Takudo berkomentar bahwa kemampuan bocah itu masih sangat kasar, dia memperingatkan Arya bahwa jika ini terus berlanjut, seluruh area akan hancur dan dia akan membawa Arata ke asosiasi segera. Dia memprotes, menanyakan apa yang akan terjadi, tapi Takudo hanya mengatakan itu terserah asosiasi.
Arya melihat Takudo memfokuskan energi hijau di tangannya dan melemparkannya ke arah Arata, membungkusnya dalam dua sayap besar. Dia berteriak, menuntut untuk tahu apa yang dia lakukan, tapi Arata muncul dalam keadaan pingsan. Tidak lagi dalam amukan. Takudo dengan tenang menjelaskan dia hanya membuat bocah itu dalam mode tidur. Dia mengucapkan selamat tinggal dan menghilang. Rei mengomel mengatakan Takudo selalu begitu santai dan sulit ditebak. Icha memanggil masternya yang berjalan mendekat dan mengatakan evakuasi warga sipil telah selesai. Lega, wanita itu mengatakan hal terburuk telah dihindari sampai Icha bertanya di mana Arata, dan masternya memilih untuk diam. Arata terbangun di suatu tempat yang gelap dengan tangan terborgol. Dia mencoba memahami apa yang terjadi dan mengingat apa yang telah terjadi. Sesosok-sosok muncul di depannya memegang sesuatu yang terlihat seperti cambuk. Dengan senyum menyeramkan, orang itu berkata mereka minta maaf karena telah membuatnya menunggu. Di antara puing-puing pertempuran, sebuah tangan muncul mencoba merangkak keluar. Itu adalah Godo yang berjuang untuk bangkit kembali. Dia tidak bisa menerima dipermalukan oleh Arata. Dengan kebencian di matanya, dia bersumpah akan melampaui 5 surga, dan dia tertawa, membayangkan Arata pasti sedang dihukum saat ini juga. Di markas besar Asosiasi Hunter Jepang, pria besar itu meminta perhatian semua orang. Dia meminta maaf karena menyela, tetapi mengatakan dia perlu mengumumkan sesuatu sebagai direktur asosiasi. Dengan tangan terkatup, dia langsung ke intinya. Si irregular telah ditangkap. Leo segera keberatan, mengatakan Arata bukan orang jahat dan mengurungnya tanpa bukti adalah hal yang tidak adil. Arya bertanya di mana bocah itu dan apa yang mereka lakukan padanya. Direktur menjelaskan anak itu ditahan karena lepas kendali, menyebabkan kerusakan besar di area perkotaan dan melanggar aturan asosiasi. Leo terkejut mendengar itu. Direktur mengatakan Arata menunjukkan kekuatan yang mirip dengan mayat iblis dan itu membuat banyak hunter berpendapat dia harus dilenyapkan. Arya dan Leo memprotes, mengatakan itu terlalu ekstrim. Direktur menyimpulkan bahwa identitas si irregular akan diselidiki bersama dengan hubungannya dengan mayat iblis. Cheon merasa kasihan pada anak-anak itu, mengatakan petugas itu pasti terlibat. Direktur menutup dengan memperingatkan bahwa aktivitas mayat iblis mungkin meningkat dan semua orang harus tetap waspada penuh. Arya terguncang dan memutuskan dia harus segera bertindak. Di penjara kelas 1 bawah tanah asosiasi, Arata diborgol sementara petugas menginterogasinya. Pria itu memperingatkan dia akan terus melakukannya bahkan jika Arata pingsan. Dia hanya perlu mengatakan apa hubungannya dengan mayat-mayat iblis tersebut. Arata mendengus, mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Tidak puas, sang petugas mengangkat cambuknya, tetapi seseorang menghentikannya. Reed masuk, memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin Deep Blue dan memerintahkan interogasi dihentikan. Dengan nada santai, petugas itu bertanya apa yang ia lakukan di sana dan apakah ia punya izin. Reed mengatakan ia punya, dan pria itu menjadi curiga. Reed meminta untuk berbicara dengan bocah itu sendirian, dan petugas itu memperingatkannya agar tidak melanggar aturan. Reed mendekati Arata dan berkata bahwa dia terlihat jauh lebih tenang sekarang. Ia bertanya apakah Arata ingat saat kehilangan kendali, dan Arata tampak bingung. Reed menjelaskan bahwa dia mencoba membunuh Go dan Icha. Arata menjadi cemas, tetapi Reed menenangkannya bahwa Icha baik-baik saja. Arata berkata dengan nada lesu bahwa wajar saja jika ia dihukum. Lagi pula, dia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada lagi yang penting. Reed mencoba memperingatkannya bahwa jika dia terus bersikap seperti itu, interogasi akan berlanjut. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul, peringatan darurat. Para hunter menghilang di dalam sebuah celah, rift, dan Icha dikirim dalam misi tersebut. Rie geram, mengatakan bahwa gadis itu terlalu gegabah saat adegan menunjukkan Icha memasuki celah iblis tersebut. Khawatir, Arata bertanya apa yang terjadi pada temannya. Rie hanya mengatakan ada keadaan darurat dan dia perlu bicara dengan direktur. Arata mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Reed memotongnya, mengatakan bahwa dia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi masih ada yang bisa dia lakukan selama dia masih menjadi hunter. Arata bergumam bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Kemudian, dalam gerakan tiba-tiba, Reed membebaskannya, mengatakan bahwa dia akan mempercayai instingnya. Arata hanya berdiri di sana tanpa bereaksi. Ketika penjaga kembali ke sel, dia mengatakan bahwa Reed mengklaim punya izin, tetapi setelah diperiksa, ternyata itu tidak benar. Dia menyatakan bahwa meskipun Rie adalah seorang guild master, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sambil mengangkat cambuknya, dia menjelaskan bahwa tempat itu memiliki medan yang mengganggu kemampuan kecuali cambuk miliknya. Kemudian dia menyerang mereka. Reed menghentikannya dengan satu tendangan ke dada, menjatuhkannya dan membuatnya tersengal-sengal. Dia berkata, "Selamat, figuran. Lain kali aku akan minta izin." Kemudian dia memeriksa status hunter yang tersedia. Melihat tidak ada siapa-siapa, Reed memandang Arata dan memberitahunya bahwa terobsesi pada masa lalu tidak akan mengubah apapun. Satu-satunya yang penting adalah pilihan yang dia buat sekarang. Arata memikirkannya. Dia kehilangan apa yang paling dia cintai, tetapi dia menemukan teman-teman di sepanjang jalan. Dengan tekad bulat, dia berkata tidak akan kehilangan siapapun lagi. Reed tersenyum bangga dan berjanji mereka semua akan makan barbecue bersama lagi suatu hari nanti.
Arata kemudian berlari melewati penjara sendirian dan berpapasan dengan penjaga lain di lorong, yang berteriak bahwa tawanan telah melarikan diri. Dia membeku tidak tahu harus berbuat apa sampai dia merasakan seseorang menepuk bahunya. Leo muncul, mengatakan dia datang tepat waktu dan bertanya apa yang direncanakan Arata. Bocah itu ragu-ragu, dan Leo menambahkan, "Ini karena kakakmu, kan?" Arata menjawab, "Tidak, saat ini aku hanya ingin menyelamatkan temanku." Dia mengatakan selama dia bisa melakukan itu, dia tidak peduli apa yang terjadi padanya. Kagum, Leo berkata Arata benar-benar pria yang berprinsip. Kemudian dia memberitahu para hunter bahwa dia sendiri yang akan mengawasi sang irregular. "Beritahu saja direktur," katanya, menyuruh mereka pergi dari sana. "Si, bocah api." Kita memberitahu Arata bahwa mereka harus bergerak dan Arata sangat berterima kasih saat mereka melarikan diri. Keduanya berlari melintasi kota dan adegan beralih ke Icha yang diserang oleh dua musuh. Arata dan Leo mencapai celah tersebut. Leo berkomentar bahwa bocah itu bilang temannya dalam bahaya. Arata menjelaskan bahwa beberapa hunter peringkat perak telah menghilang. Leo merasa itu aneh karena celah ini seharusnya berada di level yang sama. Mereka memutuskan untuk masuk dan sistem mengumumkan dimulainya penaklukan, conquest. Di dalam, mereka berada di hutan yang sangat lebat. Leo menunjukkan bahwa karena tidak ada monster di dekatnya, masalahnya pasti ada pada bosnya. Arata menggunakan keahliannya untuk mencarinya dan Leo menyadari kemampuan baru bocah itu. Sesuatu bergerak di dekatnya dan seekor makhluk melompat dari semak-semak. Leo mengangkat tinju apinya dan langsung menghabisinya. Monster lain muncul di sisi lain, tetapi Arata mengeluh mereka menghalangi jalan, lalu membelahnya menjadi dua. Leo menyadari bocah itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Arata, yang masih menggunakan mode pencariannya, mengatakan dia merasakan kehadiran yang aneh. Kemudian seorang gadis muncul di depan mereka, penuh luka, memohon bantuan. Arata lega dia masih hidup dan bertanya apa yang terjadi. Gadis itu mencoba menjelaskan bahwa para hunter telah berubah, tetapi seekor iblis menggigitnya dari belakang. Dia menjerit kesakitan saat mulai bertransformasi tepat di depan mereka, melepaskan aura hijau yang intens. Mereka menyadari itu adalah Demonic Corpse, mayat iblis, tipe infeksi. Demonic Corpse itu menyerang mereka. Dari dekat, Arata membeku, melihat gadis itu mengingatkannya pada kakaknya, dan kilasan ingatan mengunci posisinya. Karena syok, dia benar-benar terdiam. Leo bertanya apa yang dia lakukan, tetapi Arata tetap ragu dan terkena serangan. Leo bertanya apakah dia baik-baik saja dan Arata panik, mengatakan dia tidak bisa membunuh manusia. Leo menanggapi hal itu dengan serius saat kedua Demonic Corpse terus mendekat. Kemudian Leo berkata mereka bukan manusia lagi, dan dia melepaskan apinya, memanggang mereka tanpa ragu. Arata, yang masih terguncang, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Leo dengan tenang menjelaskan bahwa mereka mungkin mati saat berpapasan dengan bosnya. Masih ragu, Arata memintanya melanjutkan. Para hunter itu mungkin berakhir seperti itu karena mencoba membantu yang lain. Arata akhirnya memahami situasinya dengan lebih baik. Sambil mengangkat apinya, si bocah api berkata dia tidak akan membiarkan satupun yang terinfeksi lolos karena kerusakannya bisa menjadi permanen. Saat itulah dia menyadarinya, aura hijau terang yang berasal dari dalam pohon. Dengan waspada, mereka melihat makhluk aneh muncul darinya. Ketika Arata mendengar sesuatu di belakangnya, dia berbalik dan melihat Icha di sampingnya, terluka parah. Dia memanggilnya, tetapi Icha menjerit kesakitan saat aura ungu mulai menyelimutinya. Arata bergegas mendekat saat Icha ambruk, mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat baginya. Icha memalingkan wajah dengan frustrasi, mengatakan bahwa dia tidak bisa melindungi siapapun. Dengan tatapan sedih, dia berkata bahwa meskipun hanya sebentar, dia senang bisa bertemu dengannya. Arata yang tidak berdaya berjanji akan menemukan cara untuk membantunya. Dia mengangkat Icha, memegang tangannya. Icha menghentikannya dan berkata, "Arata, teruslah menjadi lebih kuat. Percayalah pada dirimu sendiri." Dia menatapnya dan menambahkan, "Tolong selamatkan orang sebanyak mungkin." Sebelum dia sempat selesai, suaranya menghilang. Arata meneriakkan namanya. Putus asa, Leo menyaksikan adegan itu saat makhluk tadi menyerangnya. Dia menahan serangan itu dengan tinjunya. Sementara Arata memegang tangan Icha dan memperhatikannya dari dekat. Transformasi terjadi terlalu cepat dan dia mati-matian memikirkan cara untuk menghentikannya. Kemudian gadis itu berdiri dengan mata merah dan aura ungu yang berdenyut. Dia menatap Arata dengan cara yang mengerikan. Leo berteriak dari belakang, menyuruhnya membuang perasaannya. "Habisi dia," perintahnya. Saat makhluk itu menyerang, Arata terpaku, mengingat saat-saat bersama temannya. Dia menghindar pada detik terakhir, berteriak bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Leo, yang tidak sabar, turun tangan untuk menyerang, tetapi Arata menahannya. Dia berteriak bahwa Icha adalah satu-satunya temannya. Hunter itu membentaknya, dia bukan manusia lagi, tetapi Arata bersikeras dia masih Icha. Saat itu juga, dia melihat makhluk di belakang Leo hendak menggigitnya. Arata menyentaknya menjauh tepat pada waktunya. Mereka menyadari waktu hampir habis. Arata mencoba memikirkan solusi.
Mengingat kembali apa yang terjadi baru-baru ini, dia ingat keahlian minion control, kendali bawahan, berpikir mungkin dia bisa menahannya dengan itu. Dia mengulurkan tangannya ke arah Icha dan melepaskan awan jelaga yang membungkusnya. Sistem memperingatkan bahwa keahlian sedang digunakan. Sebuah segel mulai terbentuk sementara bola energi berputar di atas gadis itu. Auranya mulai memudar perlahan. Dia berlutut dan sistem mengonfirmasi, "Selamat, Anda telah menangkap Icha liar." Arata mendekat, menyadari suasana di sekitar Icha berbeda. Gadis itu hanya menjawab dengan geraman rendah. Dia tahu transformasinya terhenti sementara Leo menyuruhnya berhati-hati. Arata berdiri dan menjelaskan bahwa dia mengubah Icha menjadi bawahannya. Leo tercengang, mencoba memahami kemampuan macam apa itu, berpikir mungkin Icha masih bisa diselamatkan. Tiba-tiba, Icha menyadari sesuatu dan dia menerjang makhluk terdekat, mencabiknya dengan cakarnya. Sebelum itu, monster itu menggigit lengannya, tetapi Icha hanya tersenyum. Arata menjelaskan bahwa dia tidak bisa diubah lagi. Kemudian gadis itu menghancurkan kepala monster tersebut dengan lengannya yang lain, memberi celah bagi Arata untuk bergerak. Dengan pedang kegelapannya, dia membelah monster itu menjadi dua. Sistem memberitahu mereka bahwa bos telah dikalahkan dan celah telah dibersihkan. Adegan beralih ke gedung Deep Blue. Rie terkejut saat mendengarkan laporan tersebut, melihat muridnya sekarang benar-benar berbeda. Leo menjelaskan bahwa saat mereka menemukan Icha, dia sudah terinfeksi oleh bosnya. Arata menambahkan bahwa dia menggunakan minion control, kemampuan yang dia pelajari dari bos lain. Rie mencoba memproses semuanya, berduka untuk Icha. Arata berkata itu adalah satu-satunya cara agar tidak kehilangan dia sepenuhnya. Sang master menatap gadis itu dan memanggil namanya, dan saat itulah Icha akhirnya merespons dengan menyebut nama Rie. Semua orang membeku saat mendengarnya. Arata bertanya apakah dia bisa bicara dan Icha mengonfirmasi bahwa dia bisa. Rie bertanya siapa dia dan Icha menjawab, "Aku adalah mayat iblis, tapi aku juga Icha." Kesadaran orang itu masih ada, lemah, tapi ada di sana. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Arata merasa lega, melihat ada jalan untuk menyelamatkannya. Leo meminta waktu sejenak, bertanya-tanya apakah Dar-Echa bisa mengikuti instruksi dan tidak menyerang orang. Gadis itu hanya menatapnya. Arata berkata itu tidak akan terjadi, dia tidak akan membiarkannya. Leo bertanya bagaimana dia bisa membuktikannya. Arata melihat sekeliling, menemukan seekor kucing, dan menyuruh Echa bermain dengannya. Secara perlahan, Echa berjalan ke arah kucing itu, mengelusnya, dan bermain dengan lembut. Ray menonton dengan penuh emosi. Leo merasa ngeri sekaligus heran. Kucing itu benar-benar tenang di depan mayat iblis. Dia menyadari kebaikan Echa masih ada, dan dia tidak tampak berbahaya. Dar-Echa memutuskan untuk mendekati mereka bertiga, memecah suasana. Leo mundur, memintanya untuk tidak terlalu dekat. Erie menggodanya, bertanya apakah dia takut pada kucing. Dua yang termuda menertawakan reaksinya. Erie menyuruh Arata untuk menjaga gadis itu sementara dia melaporkan semuanya ke asosiasi. Arata setuju dengan penuh semangat. Dia berbalik ke arah Acha dan mengatakan bahwa mulai sekarang mereka akan tetap bersama. God Acha mengangkat cakar kecil kucing itu, setuju dengan cara yang menggemaskan, mengatakan mereka akan bersama selamanya. Arata hanya tersenyum. Jauh di gedung lain, seorang wanita sedang mempelajari grafik. Dengan cemas, dia mengatakan beberapa gangguan terdeteksi, menunjuk ke sebuah celah, rift, raksasa yang mulai terbentuk. Di kantor direktur asosiasi, seorang karyawan masuk terburu-buru dan melaporkan tanda-tanda celah skala besar telah terdeteksi. Mendengar itu, sang direktur memerintahkan Code Zero dikeluarkan untuk semua guild. Bawahan itu mengonfirmasi dan berlari keluar. Direktur menarik napas dalam-dalam. 17 tahun, jadi akhirnya tiba saatnya. Gumamnya, sambil menatap foto lama. Sementara itu, di Deep Blue Guild, seseorang mengumumkan direktur telah mengaktifkan Code Zero. Ray dan Leo tertegun. Adegan berpindah ke jalanan kota yang sibuk. Retakan terbuka di langit dan menyebar dengan cepat. Orang-orang panik, mengatakan seolah-olah langit runtuh dan kiamat telah tiba. Beberapa bola ungu muncul dari celah tersebut bersama dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Kerumunan mulai berlari dalam keputusasaan. Dua pemburu, Hunter, menilai situasi saat monster menyerang dan orang-orang berubah satu demi satu. Mereka dengan cepat dikepung. Lalu tiba-tiba, hujan api jatuh dari langit, menyapu sekelompok musuh. Pemburu emas telah tiba. Leo, menyadari betapa seriusnya situasi ini, memerintahkan bawahannya untuk membantu mengevakuasi warga sipil. Dia menyarankan kepada Erie agar mereka masuk ke dalam celah, dan Erie menjawab bahwa ini terlihat persis seperti yang terjadi 17 tahun lalu, sebuah celah yang begitu besar hingga tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Leo setuju. Di dekat sana, sang direktur sendiri muncul bersama seorang wanita. Dia mengatakan bahwa kali ini semuanya akan berbeda. Mereka tidak akan mengulangi insiden Zero Limit. Wanita itu, yang sudah melangkah ke dalam celah, hanya berkata mereka akan menanganinya dengan cepat. Tak jauh dari sana, musuh kita, Fem, memperhatikan pembukaan itu dengan seringai dan mengatakan dia telah menantikan momen ini saat dia masuk. Di saat yang sama,
Arata dan Dar Echa berlari melewati jalanan menjalankan misi yang diberikan, melindungi warga sipil. Saat Erye dan Leo berada di dalam celah, mereka terus menyerang tanpa henti. Seorang ibu memeluk anaknya dan berkata, "Tidak apa-apa, para pemburu ada di sini." Kemudian celah itu mulai membocorkan aura hitam dan sesuatu mulai keluar. Beberapa monster terbang muncul di langit. Arata terkejut dengan jumlah mereka yang sangat banyak. Dia berkata ini pertama kalinya dia melawan monster seperti itu. Salah satu makhluk menukik ke arah ibu dan anak tersebut. Arata melemparkan jelaganya, Sot, mengenai kepala monster itu. Sambil berlari, dia menyadari serangannya pada dasarnya hanyalah pengalih perhatian. Dia mencapai mereka dan bertanya apakah mereka baik-baik saja, dan sang ibu berterima kasih sambil menangis. Arata mendongak dan melihat ratusan monster persis seperti itu. Karena kewalahan, dia bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Arata mengatakan dia tidak bisa menjangkau monster dari jarak sejauh itu, dan Dar Echa hanya setuju. Jumlah makhluk itu meroket, dan mereka mulai menyerang, meledakkan apapun di jalur mereka. Melihat itu, sang bocah memutuskan untuk melawan. Dia melepaskan serentetan serangan dengan jelaganya, tetapi hanya beberapa makhluk yang terkena. Dia menyadari hal-hal mirip nyamuk itu berada dalam mode turbo. Saat dia mencoba meluncurkan lebih banyak serangan, trio pemburu tiba. Mereka melihat betapa buruknya keadaan dan mulai membantunya. Arata mati-matian memikirkan solusi. Menatap jumlah monster yang gila di langit, dia berkata dia harus menghentikan mereka terlebih dahulu. Serangan terus menghancurkan kota sampai tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Berdiri di depan monster terbang, Arata mulai melepaskan awan jelaga besar dari seluruh tubuhnya, dengan cepat mengisi ruang di sekitarnya. Dengan gerakan tinju yang tajam, dia berteriak, mengaktifkan mode semen. Jelaga di udara mulai mengeras di sekitar beberapa monster di dekatnya, mengunci gerakan mereka. Dia memaksakan dirinya hingga batas maksimal, memompa lebih banyak jelaga dan menyeret makhluk-makhluk itu ke tanah, menjatuhkan banyak dari mereka sekaligus. Dar Echa mengambil kesempatan itu dan merangsek masuk, menghabisi semuanya dalam satu gerakan. Arata merayakan keberhasilan rencana itu. Kemudian dia berbalik ke kelompok musuh berikutnya dan memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya. Mengangkat pedangnya ke udara, dia meningkatkan jelaga di udara lebih banyak lagi. Dengan seluruh kekuatannya, dia melompat dan mendaratkan serangan berat, menghabisi beberapa monster di sekitarnya. Orang-orang yang melihat dari kejauhan merasa kagum pada anak itu. Semua orang bersorak, lega karena pertarungan brutal itu akhirnya berakhir. Sang protagonis ambruk ke tanah karena kelelahan ketika salah satu pemburu berjalan mendekat dan berterima kasih atas kerja kerasnya yang luar biasa. Arata menerima sikap baik itu dan menjabat tangannya. Kemudian dia melihat ke arah celah besar itu, berharap sekutu-sekutunya berhasil. Ketika pemburu itu menjawab teleponnya, dia berteriak bahwa dia tidak mengerti bagaimana gedung asosiasi bisa terbakar. Cerita memberitahu kita tentang asosiasi, pusat pertahanan melawan mayat iblis. Di sanalah guild terbesar berada, Sewa, yang bertanggung jawab mengawasi segalanya, seperti sistem ID, catatan celah iblis lama, ruang operasi yang mengirim perintah ke setiap guild, dan departemen seperti dukungan tempur, administrasi, dan kontrol media. Jika tempat itu jatuh, seluruh pertahanan mayat iblis Jepang akan runtuh. Adegan kembali ke masa sekarang. Bawahan direktur mengoordinasikan para pemburu. Pemburu biasa bekerja berpasangan. Brands mempertahankan pangkalan utama. Silver menghadapi musuh. Dia mengangkat tangannya dan menyatakan bahwa dengan perginya para pemburu emas, semua orang harus bersatu. Kemudian sesuatu menarik perhatiannya. Dia melihat beberapa monster terbang mendekat. Dia panik berpikir ini mungkin serangan terkoordinasi tepat saat sebagian besar pemburu berada jauh. Seorang pria berlari ke arahnya mengatakan pengiriman telah tiba di pusat medis. Kohaku mengatakan dia akan menanganinya dan menyuruh bawahan itu untuk mengumpulkan lebih banyak info. Sambil berlari, dia bertanya-tanya apakah tuannya baik-baik saja. Ketika dia sampai di pusat medis, dia menemukan tempat itu dikelilingi api. Dua makhluk mengerikan menatapnya, seekor beruang raksasa dan seekor pterodaktil. Beruang itu menembakkan ledakan api dan dia nyaris menghindarinya, tetapi pterodaktil itu mengepakkan sayapnya dengan keras dan melemparkan api ke arah pemburu tersebut. Dia berteriak pada monster itu bahwa mereka tidak bisa berbuat seenaknya sambil mencoba memahami bagaimana dua mayat iblis bisa bekerja sama. Saat itulah seseorang muncul dan berkata mereka tidak menyangka semuanya benar-benar terbakar. Protagonis kita dan Dar Echa telah tiba. Anak laki-laki itu menilai situasi dan menyuruh sang pemburu menangani monster sementara dia menangani api. Pemburu muda itu membentak balik, mengatakan dia tidak menerima perintah dari pemburu freelance. Namun ketika dia melihat lebih dekat, dia mengenali Arata sebagai irregular yang melarikan diri dari asosiasi, dan dia menyadari gadis di sampingnya memiliki aura yang mirip dengan mayat iblis. Arata melepaskan kemampuannya ke udara, membuat Kohaku terkejut dengan skalanya. Echa mulai memadamkan api tepat saat si beruang menyerang, menerjang Arata. Tapi Kohaku bereaksi cepat, mengubah monster itu menjadi batu. Arata terkesan saat melihat kemampuan itu. Sementara itu, Echa kecil berkomentar bahwa dia baru saja menambah patung jelek lagi ke koleksinya. Kohaku mengumpulkan energi di tangannya dan menyentuh tanah, menarik tombak batu.
Dia melompat dan menghancurkan patung itu dengan satu pukulan berat. Memanggil Arata, dia berkata dia akan mengabaikannya untuk saat ini karena keadaan darurat, tetapi nanti mereka akan menyelesaikan urusan mereka. Arata setuju, jujur merasa lega memiliki sekutu. Kemudian pterodaktil terakhir terbang lurus ke arahnya. Jadi Arata memfokuskan jelaga ke tangannya, mencoba meniru teknik Kohaku. Dia membekukan monster itu menjadi batu di udara dan langsung membelahnya menjadi dua. Sang pemburu terpana melihat keahliannya ditiru setelah Arata hanya melihatnya sekali. Dengan area yang akhirnya bersih, Arata memuji teknik pemburu itu sementara Kohaku yang tersipu memperkenalkan dirinya, tetapi dia segera memarahi Arata karena menggunakan kemampuannya dengan sembrono, memperingatkan bahwa itu membakar MP lebih cepat dan meninggalkan celah yang berbahaya. Arata, sambil menunduk, mengakui dia tidak pernah benar-benar memikirkan hal itu karena dia telah bertarung dengan putus asa sejak awal. Mereka menyudahinya dan memutuskan kemana harus pergi selanjutnya. Sementara itu, tidak jauh dari sana, seseorang membobol berangkas senjata dewa milik asosiasi. Seseorang berkata, sayang sekali semuanya kacau balau. Sambil menatap sebilah pedang, terlihat sosok dewa dengan tatapan mata seperti preman kelas kakap. Ia meraih senjata itu dan berkata, ini adalah momen yang sempurna untuk menggantikan kelima surga. Ia menggenggam pedang tersebut dan melepaskan kekuatannya yang langsung membanjiri ruangan. Melihat kekuatan itu, ia tidak bisa berhenti tertawa dan merayakannya, merasa yakin bahwa dirinya tak terkalahkan. Adegan berikutnya menunjukkan seorang pemburu yang sedang melawan raksasa ogre. Ia melompat, mengayunkan senjata di udara, dan menumbangkannya dengan mudah. Saat itulah, trio side quest muncul. Sang wakil pemimpin mengamati situasi, mencoba memutuskan area mana yang harus mereka prioritaskan. Arata merasa aneh karena begitu banyak monster yang muncul di sana, padahal sebelumnya tidak ada di sekitar situ. Sesuatu terlintas di pikiran Kohaku. Ia menyentuh tanah dan memutuskan untuk menyelidiki. Menggunakan kekuatannya, ia merasakan aktivitas monster yang aneh di bawah tanah. Mereka bertiga mulai berlari dan ia memperingatkan Arata agar tidak memperlambatnya. Di bawah, tepatnya di ruang penyimpanan, mereka menemukan lubang besar. Mereka terkejut saat menyadari bahwa mayat-mayat iblis berasal dari sana. Saat semua orang teralihkan oleh celah, rift, monster-monster menyelinap masuk melalui jalur bawah tanah. Kohaku memanjangkan tombaknya yang dialiri kekuatan dan langsung menyerang makhluk-makhluk tersebut. Arata melihatnya dan bersiap melakukan hal yang sama. Namun sang wakil pemimpin mengingatkannya, tahan napasmu, buat ruang, dan biarkan kekuatannya mengalir. Arata fokus dan mengikuti instruksi tersebut. Ia membentuk pedang kegelapannya dengan lebih presisi, mendaratkan serangkaian serangan cepat pada monster-monster itu. Si nomor 2 memujinya, menyadari peningkatannya, meski ia masih curiga pada gadis dengan kekuatan misterius itu. Setelah membersihkan area, mereka bergerak menuju terowongan. Kohaku mengumpulkan energi yang sangat besar dan menghancurkannya, berhasil menutup jalan tersebut. Ia menoleh ke Arata dan mengatakan mereka harus membersihkan area lain sekarang. Arata bertanya apakah ada pintu masuk lain, tapi Kohaku menjawab bahwa untuk saat ini, itu adalah hal yang paling mendesak. Arata berkata akan memeriksanya karena ia telah menyebarkan jelaga, SOTS, di sekitar markas. Kemudian ia mengaktifkan mode Wi-Fi-nya dan mengatakan ada kehadiran kuat di atas mereka. Ia menambahkan bahwa konsentrasi iblis terbesar berada di lantai atas. Kohaku panik, mengatakan bahwa itu adalah pusat pelatihan. Setibanya di sana, mereka bertiga menyadari apa yang terjadi. Sebuah celah iblis terbuka di dalam markas. Kohaku berteriak frustrasi karena tidak ada yang menyadarinya akibat situasi yang kacau, dan sekumpulan mayat iblis mulai tumpah keluar dari celah tersebut. Mereka bersiaga saat si nomor 2 merangsek maju dengan tombaknya. Arata mengikuti, menumbangkan musuh demi musuh. Sang wakil pemimpin berpikir mereka harus menangani celah itu, tetapi ia tidak bisa meninggalkan markas besar. Menyadari celah ini berbeda dari biasanya karena monster terus keluar darinya, Arata menawarkan diri untuk masuk ke dalam celah tersebut. Kohaku terkejut, bertanya-tanya mengapa Arata mau bertindak sejauh itu. Namun melihat tekad pemuda itu, ia tersenyum. Aku ikut juga, katanya. Ia juga mengatakan akan menyerahkan markas pada pemburu lain sementara mereka menuju ke sarangnya. Semua orang menatap retakan itu dan mulai berjalan masuk. Mereka menemukan diri mereka di sebuah aula besar yang dipenuhi patung. Kohaku yang merasa curiga bertanya-tanya apakah dari sinilah makhluk-makhluk lemah itu berasal. Sementara itu, Arata bertanya-tanya apakah ada seseorang di balik semua ini. Sang wakil pemimpin mengatakan adalah tanggung jawabnya untuk mengakhiri ini dengan cepat tanpa ada yang mati. Mereka bertiga memutuskan untuk merangsek maju melalui aula. Saat itulah nomor 2 merasakan sesuatu yang aneh dan gelap di udara. Kemudian cerita menunjukkan para pemburu emas terpencar di 3 lokasi berbeda. Kembali di aula, Kohaku merasa aneh betapa kosongnya tempat itu. Lalu ia bertanya pada Arata apa yang ia perjuangkan. Arata ragu-ragu dan tampak patah semangat. Melihat itu, Kohaku menjawab dengan tegas. Ia bertarung demi direktur asosiasi, Tuan Dogami. Selama direktur ada di sana, para pemburu akan mampu menghadapi mayat iblis, dan ia menambahkan, dibandingkan dia, kamu itu sama sekali tidak tampan.
Keduanya tertawa mendengar itu. Kohaku mencoba berkata serius bahwa mereka harus melihat direktur bertarung. Ia terus memuji tuannya, mengatakan bahwa dia pada dasarnya tidak terhentikan, seperti bintang di Super Bowl. Ichicha kegelapan menyebutnya orang aneh, dan Kohaku menjawab bahwa itu tidak sopan. Karena malu, ia mengalihkan pembicaraan, mengingatkan Arata untuk menjaga aliran kekuatan di dalam dirinya agar tetap stabil. Akhirnya mereka mencapai ujung aula, berdiri di depan pintu raksasa dan memutuskan untuk masuk ke ruangan berikutnya. Di dalam, sesuatu menghantam tanah dengan amarah. Seekor binatang iblis menatap mereka dengan dua kepala yang mengerikan. Cahaya menyilaukan memancar dari mata makhluk itu, membuat mereka terpaku sejenak. Saat Kohaku bisa melihat kembali, ia menemukan tuannya tergeletak di tanah dalam keadaan luka parah. Ia mulai panik. Arata meneriakkan namanya, menanyakan apa yang terjadi. Kohaku baru saja jatuh berlutut saat mata makhluk itu menyala. Kemudian Ichicha kegelapan juga mulai berteriak. Arata menatap makhluk itu dan tiba-tiba ia sendirian. Cahaya berkelebat lagi saat ia menatapnya tajam. Dua sosok muncul di depannya, saudaranya dan satu-satunya temannya dalam kesakitan saat mereka berubah menjadi mayat iblis. Mereka bertanya mengapa Arata tidak bisa menyelamatkan mereka, dan pemuda itu ketakutan. Ia jatuh berlutut dan mulai menangis tak terkendali. Makhluk itu menonton dengan puas saat Arata tenggelam dalam kegelapannya sendiri. Namun kemudian ia tersentak bangun dari mimpi buruk itu. Dengan penuh tekad ia berdiri, mengatakan bahwa ia masih harus membawa Ichicha kembali. Ia meletakkan tangan di dadanya dan merasakan kekuatan mengalir. Memikirkan orang-orang yang ingin ia lindungi, ia mendongak dan melihat bola air terbentuk seperti sihir Ichicha. Tiba-tiba, makhluk itu menembakkan ledakan energi dari mulutnya. Tepat ke arah sang protagonis, sebuah ledakan terjadi dan sebuah salib muncul. Arata telah menciptakan perisai campuran dari jelaga dan air, melindungi dirinya dari serangan tersebut. Makhluk itu melancarkan rentetan serangan dan Arata menangkis sebaik mungkin. Ia berpikir ia berhasil memadukan kekuatan Ichicha untuk memperkuat pertahanannya. Dengan tangan terulur, Arata membentuk bola hitam sambil juga mengendalikan kekuatan air. Di belakangnya, Kohaku meratapi kematian tuannya. Ia hanya menatap tubuh yang tak bernyawa itu. Kemudian ia teringat si irregular itu sedang bertarung sendirian tanpa henti. Sambil menahan keputusasaan, Kohaku menghantamkan dahinya ke tanah dengan keras, mencoba menjernihkan pikirannya. Ia berteriak bahwa ia adalah nomor 2 dari serikat sewa untuk mengingatkan dirinya sendiri siapa dia. Kini setelah fokus, ia menilai situasi di sekitarnya. Saat itulah ia menyadari 4 makhluk mengerikan sedang menatapnya seolah-olah dia adalah makanan. Sementara itu, Arata terus menerima hantaman demi hantaman, semuanya terpental dari perisainya. Makhluk itu kesal karena tidak bisa menjatuhkannya. Arata mencoba menyerang monster itu dari sisi samping. Saat monster lain menyerbu dari belakang, cakar-cakarnya nyaris mengenai Arata sampai tiba-tiba semuanya terhenti. Ichicha kegelapan muncul, menusuk makhluk itu dengan cakarnya sendiri hingga mati. Arata berbalik dan bertanya bagaimana keadaan Kohaku. Kohaku hanya menyuruhnya untuk memperhatikan baik-baik, sambil memamerkan zirah batunya. Kemudian ia menerjang maju dan melepaskan serangan yang menghantam keempat monster sekaligus, memicu ledakan di ruangan tersebut. Arata hanya bisa menatap, terkejut dengan kekuatan si nomor 2. Saat batu yang bergerak terus menyerang tanpa henti, Kohaku tampak menikmatinya. Sebuah monster mencoba menangkap Arata dari belakang, tetapi ia nyaris menghindar. Menyadari masih ada satu yang tersisa, makhluk itu menerjang dan Arata kesulitan menangkis. Ia mundur, mendengar Kohaku berteriak di belakangnya, "Pertajam manamu." Arata mencoba memahami maksudnya. Ia juga mendengar, "Jika kamu tidak bisa melakukannya sekarang, inilah batas kemampuanmu." Arata memejamkan mata dan fokus, membidik presisi maksimum. Ia membukanya dan melihat kekuatannya telah murni. Kemudian ia menciptakan pedang dengan 2 atribut, air dan jelaga. Pada saat yang sama, ia melesat maju dan menggenggam pedangnya dengan segenap tenaga. Dan dengan satu serangan sempurna, ia menusuk makhluk itu, menumbangkannya untuk selamanya. Kelelahan, Arata pertama-tama memeriksa apakah 2 orang lainnya baik-baik saja. Kohaku memperhatikannya dengan bangga sementara Arata jatuh terduduk ke tanah, mendengar ucapan, "Tadi itu benar-benar berbahaya." Si nomor 2 melihat potensi Arata, terkejut dengan betapa cepat ia berkembang. Sementara itu, kucing murung mereka terus menggoda Arata. Kembali di markas besar, Kohaku mengatakan bahwa entah bagaimana semua orang berhasil melindungi tempat itu. Tapi langkah mereka selanjutnya adalah menghadapi itu. Sambil menatap keluar jendela ke arah targetnya, celah raksasa yang menggantung di atas kota, sambil bertanya-tanya bagaimana keadaan tuannya. Shion mengeluh pakaiannya kotor, dan ia menjawab bahwa itu karena Shion sendiri yang memilih pakaian tersebut. Shion mendengus, lalu mengulurkan tangannya dan menembakkan seberkas cahaya yang sangat kuat, membuka jalan besar menembus hutan. Ia berkata, sekarang mereka punya jalur yang nyaman, merasa puas dengan dirinya sendiri sambil bersenandung. Sang direktur hanya menghela napas, teringat insiden Zero Border 11 tahun yang lalu. Hari itu, nyawa yang tak terhitung jumlahnya melayang ketika mayat iblis melarikan diri dari celah besar.
Kemudian ia melihat ke sekeliling hutan dan berpikir tempat itu terlalu sunyi. Wanita itu berkata dengan keras bahwa musuh pasti bersembunyi di dekat sini. Ia mendongak dan mengatakan pencarian mereka akhirnya berakhir. Di depan mereka berdiri sebuah pohon raksasa. Direktur menjelaskan bahwa kekuatan yang berasal dari sana setidaknya berada di tingkat peringkat A. Shion hanya berkata ia ingin menyelesaikan ini dengan cepat agar mereka bisa pergi. Kemudian, dua makhluk iblis bertanduk dan bersayap muncul. Keduanya adalah kelas bencana, jenis makhluk yang mampu menyapu bersih seluruh negara. Salah satu dari mereka berkata bahwa mereka akhirnya sampai, sementara yang lain mengatakan bahwa ini adalah akhir bagi mereka berdua. Di saat yang sama, sekelompok makhluk terbang kelasa muncul di sekitar pohon tersebut. Entitas-entitas itu mengejek mereka, mengatakan bahwa eksekutif perak sangat mudah dikalahkan dan bertanya-tanya berapa lama eksekutif emas akan bertahan. Lalu, mereka menembakkan ledakan cahaya merah yang kuat. Sang direktur memfokuskan energinya, menyuruh mereka untuk melihat seperti apa rupa eksekutif emas yang sebenarnya. Mereka berdua dibutakan oleh cahaya yang dia lepaskan. Saat cahaya memudar, sang direktur telah dilengkapi dengan baju zirah emas raksasa. Shion melayang di udara, mengumpulkan bola petir raksasa sementara sang Megazord mengangkat lengannya dan menahan sinar merah tersebut. Bola itu terus membesar dan makhluk-makhluk itu tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka menjadi murka dan memerintahkan bawahan mereka untuk menyerang sekaligus. Saat serangan mendekat, Shion tersenyum tipis dan melemparkan bola kolosal tersebut. Monster-monster itu panik saat melihatnya datang. Mereka mencoba bertahan, tetapi ledakannya sangat besar, meluluh lantakan seluruh area. Dengan tempat yang hancur, wanita itu berkata bahwa yang lain pasti sudah selesai juga. Di tempat lain, Ray dan Leo dengan cepat menghabisi sepasang monster, sementara si wanita menghancurkan kerangka iblis, mengeluh tentang kurangnya bukti di mana keberadaannya. Di markas, Kohaku memerintahkan bawahannya untuk mengamankan area. Kemudian, dia mendapat telepon dan memutuskan untuk mengumumkannya kepada semua orang. Sang direktur akan kembali. Semua orang merayakan berita itu dan berakhirnya krisis tersebut. Sementara itu, di dekat markas, sesosok bayangan muncul di langit. Semua orang menatap ke arahnya dengan ketakutan. Itu adalah Goto, yang kini pada dasarnya seperti Super Saiyan yang melayang di udara, dikelilingi oleh kilat dan air, memamerkan senyum menggoda yang menawan. Dia terbungkus aura ungu yang kuat sementara semuanya terbakar. Rye mendapat peringatan. Energi aneh terdeteksi di dekat markas. Sekretaris merayakan kembalinya sang master, tetapi Ray, yang melihat ke monitor, melihat Goto. Anggota staf mengatakan mereka tidak bisa menghubungi serikat sewa. Saat itulah Rye menyadari Icha dan Arata ada di sana, dan dia bergegas keluar ruangan, berharap mereka bisa bertahan. Namun wanita itu memperingatkan Rye bahwa dia menuju ke arah yang berlawanan. Sementara itu, si pria pirang menembakkan gelombang energi biru ke seluruh kota, membuat warga sipil lari panik. Arata menyuruh Icha untuk melindungi semua orang sementara Kohaku menonton dengan terkejut, menyadari bahwa Goto memegang senjata suci. Dia menjelaskan bahwa senjata-senjata ini memilih pemiliknya, bukan sebaliknya, dan menambahkan bahwa lemari besi seharusnya tidak terbuka untuk seseorang seperti Goto. Si rambut pirang mulai gemetar seperti alat pertukangan. Pupil matanya melebar dan kemudian dua tubuh hitam meledak keluar dari dirinya saat dia berteriak kesakitan. Arata mengumpat sementara gadis God itu merasa ngeri melihat betapa menjijikannya hal itu. Makhluk-makhluk itu menyerbu masuk, menembakkan ledakan biru. Sang bocah melindungi warga sipil, lalu dia, Icha, dan Kohaku menghancurkan monster-monster itu dengan cepat. Goto terus menyerang dari langit, menciptakan hujan es. Sang MC menyadari bahwa dia sudah mencapai batas kemampuannya. Sang penjahat tersenyum dan melemparkan bola es lainnya. Arata melihat betapa berbahayanya itu, jadi dia mendorong semua orang keluar dari jalan untuk melindungi mereka, menerima serangan itu di punggungnya. Kehabisan mana, dia merasa tubuhnya lemas seperti ponsel dengan baterai 1%. Icha, yang terluka, bergumam bahwa dia harus terus melindungi mereka. Orang nomor 2 yang terkepung berteriak karena ini adalah tanggung jawabmu sebagai wakil pemimpin. Saat semuanya tampak akan hancur, Ria muncul di medan perang. Dia berlari ke arah mereka dan berkata, "Baiklah, teman-teman. Waktu bermain sudah berakhir." Lalu dia menyadari sesuatu. Mereka bertiga kelelahan dan nyaris tidak bisa bergerak, tetapi mereka berhasil mengevakuasi semua orang sehingga dia bisa bertarung tanpa menahan diri. Membiarkan mereka beristirahat, dia menuju ke pertarungan. Goto benar-benar lepas kendali, melepaskan kekuatan yang luar biasa besar. Kemudian dia melihat sesosok figur datang, menembakkan serangkaian ledakan listrik, tetapi sosok itu terlalu cepat, dan dalam sekejap, sudah berada tepat di lehernya. Karena ketakutan, dia terkena hantaman brutal di dada dan terpental jauh. Ria, dengan sangat tenang, mengatakan bahwa penilaiannya salah dan dia tidak akan menahan diri lagi. Di tanah, si pria pirang mendengarnya berkata bahwa dari semua pilihan yang bisa dia buat, dia memilih untuk membuang kemanusiaannya sendiri. Dia menyemburkan jet air ke arahnya dan Ria menjadi semakin marah melihat keberaniannya. Dia melepaskan lebih banyak kekuatan. Air dan kilat bercampur dengan kemarahan murni. Kemudian ledakan cahaya menelan seluruh tempat itu.
Adegan beralih ke Shion dan Dogami yang berlari keluar dari hutan itu. Dia bertanya mengapa Rei adalah peringkat master kuat dan bukan dia. Direktur mengatakan itu hanya benar ketika dia bertarung sendirian tanpa mengkhawatirkan orang lain di sekitarnya. Karena dia mengendalikan air dan kilat pada saat yang sama, itu berubah menjadi kekacauan total. Itulah sebabnya dia akhirnya menempuh jalan yang sunyi. Begitulah cara dia menjadi irregular pertama yang dikenal oleh asosiasi. Medan perang terbungkus dalam badai besar. Kohaku terbangun karena hujan, sementara beberapa energi hijau menyembuhkannya, dan dia melihat tornado masif di depannya, berputar dengan listrik dan air yang lebih besar dari gedung pencakar langit, sementara segala sesuatu di sekitarnya terbakar. Di atas, Rei menyadari dia sudah bangun dan langsung terlihat lega. Meskipun dia babak belur, dia mencoba bangkit dan bertarung, tetapi Rei memerintahkannya untuk mundur, sebuah perintah tegas. Mata mereka terkunci pada musuh, dan dia menerimanya tanpa membantah. Rei mengatakan dia akan menahan Goto dan menyuruhnya membawa yang lain menjauh dari sana. Kohaku memandang mereka dan membawa mereka melewati puing-puing, mencari perlindungan. Dia menggunakan kekuatannya untuk menggali lubang di sana. Kemudian, dia mengisinya dengan cairan emas, menurunkan mereka berdua ke dalamnya. Jauh di sana, Goto mencoba mempertahankan diri dari serangan tanpa henti. Rei menonton dan menyesal telah membiarkan hal seperti ini terjadi, memperkuat auranya. Dia berteriak bahwa dia seharusnya menangani ini sendirian sejak awal. Goto mulai melepaskan lebih banyak kekuatan sebagai tanggapan, yang membuat pembeku manusia itu mengalami korsleting. Kemudian sekumpulan pedang es terbentuk dan terbang lurus ke arah Rei. Dia mengangkat perisai air dan memblokir pedang yang akan mengenainya. Saat bilah-bilah itu menabrak perisai, dia mengingat masa lalunya. Orang tuanya berbicara padanya ketika dia masih kecil, berjanji mereka akan melindungi kota mereka. Dia memejamkan mata untuk tetap fokus, lalu mengangkat lengannya yang memercikan listrik. Dengan segala amarahnya, dia melemparkan petir ke dalam badai ganas itu. Sedikit demi sedikit, dia mulai mengendalikannya dengan segala yang dia miliki. Kemudian melemparkannya ke arah Goto yang terjebak di dalam badai. Dia berteriak kesakitan saat terkena guncangan listrik tanpa henti di dalam siklon tersebut. Di bawah, Kohaku menyaksikan kekuatan gila dari pencampuran air dan listrik. Dia bisa tahu bahwa itu pasti menyiksa tubuh Rei dan dia mengkhawatirkan batas kemampuannya. Kemudian kita melihat masa lalu Rei, rasa sakit yang disebabkan listrik di dalam tubuhnya. Orang-orang berbisik bahwa orbnya rusak, menyebutnya tidak stabil dan seorang irregular. Pemuda itu berkata dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa sulitnya jalan yang telah ditempuh Rei. Rei yang fokus mengumpulkan kilat yang berputar di sekitar tubuhnya dan melemparkannya ke arah Goto lagi. Dia berteriak lebih keras seperti oven microwave yang rusak parah. Dia tidak berhenti menyerang sedetik pun, mengendalikan semuanya dengan presisi. Serangan-serangan itu menyatu ke dalam tornado yang menjebaknya. Kohaku menonton, terpana melihat betapa brutalnya pertarungan itu. Si pria pirang akhirnya berhasil keluar dan melompat ke udara. Rei melihatnya, tetapi dia bahkan tidak bergeming saat melihatnya melarikan diri. Goto menyerangnya dan dia terus menghindar tanpa henti, semakin dekat dan dekat. Dalam kesalahan sepersekian detik, Rei mencengkeram tangannya dan menghentikan gerakannya. Dia mengisi tinjunya dengan listrik dan berkata, "Sekarang rasakan ini." Goto menyadari dia terjebak dan terkena sengatan listrik gila, berteriak kesakitan. Listrik merambat melalui air di sekitarnya, menghempaskannya pergi. Rei berjalan mendekat dan melihat dia masih bisa berdiri, yang sejujurnya membuatnya terkesan. Goto tersenyum dengan tatapan penjahat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa dia tidak pernah pergi ke terapi. Hal itu membuatnya teringat pada kematian gurunya dan bagaimana dia menyalahkan dirinya sendiri setiap kali orang-orang di sekitarnya terluka. Erie mencoba berpegang pada kata-kata terakhir gurunya. Kemudian dia menatap tajam ke arah Goto dan berkata dengan tegas bahwa dia akan mengakhiri ini untuk mereka berdua. Hujan terus turun tanpa henti di medan perang. Kohaku menyadari air di sekitar mereka mulai berbuih ketika Goto berteriak mengatakan bahwa Erie akan menjadi miliknya. Sambil menembakkan ledakan listrik, Erie mengangkat lengannya dan memperingatkannya bahwa dia tidak akan bisa bergerak setelah serangan itu. Listrik mulai berkumpul di ujung jarinya. Si pria pirang ketakutan saat melihat bola energi besar terbentuk di langit yang jatuh lurus ke arahnya. Dengan percikan di matanya, Rei menyaksikan ledakan besar yang meledak tepat di depan Goto dari kejauhan. Kohaku mengenalinya sebagai ledakan hidrogen, benar-benar terpana oleh tingkat kontrolnya yang gila. Dia akhirnya mendarat di tanah, hampir pingsan karena kelelahan. Orang nomor 2 berlari ke arahnya dengan cemas. Dia berterima kasih padanya dan segera berdiri, tetapi kemudian dia membeku, terkejut. Dia melihat para warga merayakan kemenangannya, meneriakkan namanya, mengira semuanya akhirnya berakhir. Tergerak oleh situasi tersebut, Ri mendesah. "Baiklah, aku sudah bekerja lembur terlalu banyak hari ini." Namun tiba-tiba, God muncul di belakangnya dan menghunuskan bilah pedang tepat menembus dadanya. Dengan senyum kejam, ia merayakan kemenangannya saat Ri jatuh ke tanah. Semua orang tertegun saat darah mulai mengalir. Terbaring di sana, Ri menyalahkan dirinya sendiri karena telah menurunkan kewaspadaannya. Sambil menangis, ia meratapi tuannya, mengatakan bahwa pada akhirnya, ia berakhir sendirian. Go bersiap memberikan serangan pamungkas,
bertingkah seolah dialah sang juara. Di detik terakhir, Icha versi gelap muncul dan menangkis serangan tersebut. Menyadari apa yang dilakukannya, gadis itu berteriak emosional bahwa tuannya tidak sendirian. Ri mulai menangis saat si pria pirang itu menghempaskan Icha dan melemparnya jauh. Kemudian ia mulai membentuk kristal es untuk menyerang Rye. Pemburu, Hunter, biasa melompat ke tengah untuk melindungi Rye, meskipun harus mempertaruhkan nyawa mereka. Melihat semua orang mempertaruhkan diri demi dia, Ri memohon agar mereka berhenti dan lari, namun ledakan terjadi di tengah pertempuran. Dia pingsan, mengira semua orang akan mati karenanya. Kohaku yang putus asa mencoba menyembuhkannya sambil memohon bantuan. Si antagonis kiamat, Ken, tertawa dan berharap semua orang mati. Tapi kemudian sesuatu berwarna ungu melesat dengan kecepatan mengerikan, menghantam wajah penjahat itu dan melontarkannya jauh. Sebelum sempat bereaksi, Go dihantam di udara oleh beberapa pedang hitam sekaligus. Melihat pedang-pedang itu, Kohaku mengenali kemampuan tingkat es Go mencibir. Sampah seperti itu seharusnya tidak hidup. Arata menjawab dengan melepaskan rentetan jelaga, menyebabkan ledakan besar. Hampir kehabisan energi, si penjahat melihat ke depan. Arata dengan mata merah, urat menonjol, dan tanduk di dahinya, menyuruhnya diam. Ri panik saat menyadari Arata telah didorong hingga batas maksimalnya. Arata menatap God dengan jijik dan berkata, "Saksikan kekuatanku." Kemudian sang karakter utama menjelaskan bahwa semua ini dimulai dengan sebuah suara yang memanggilnya. Sejenak, ia bertanya-tanya apakah ia entah bagaimana menjadi protagonis isekai hingga berakhir di sana. Sebuah suara mengejeknya, mengeluh karena harus berurusan dengan pecundang sepertinya. Arata kemudian melihat sosok yang dirantai duduk di tanah. Ia bertanya di mana tempat itu dan di mana Rye. Entitas misterius itu tersentak, menyadari seseorang akhirnya bisa mendengarnya. Si anak jelaga, Arata, menegang, mengangkat pedangnya, dan menuntut untuk tahu siapa dia. Sosok itu menarik napas dalam-dalam dan mengatakan namanya adalah Regnos, mengaku dialah yang memberi Arata kekuatannya. Arata membelahnya menjadi dua tanpa ragu. Sementara api kecil itu mengeluh betapa tidak sopannya dia. Si remaja pemberontak menyuruhnya diam dan segera membawanya keluar dari sana. Regnos menjadi serius dan menyuruhnya untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi sambil menunjuk ke arah Arata. Pedang dan kekuatan itu adalah miliknya. Dialah yang memberikan semuanya. Dia menyuruh Arata memahami perannya, sang pemberontak yang telah lama dinanti. Entitas itu melanjutkan bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka yang mencuri dari orang lain secara tidak adil. Arata membelahnya menjadi dua lagi seperti memotong kue yang keras karena merasa terganggu. Kemudian dia berkata tidak punya waktu untuk omong kosong. Dia mencengkram rantai entitas itu dan berteriak, "Jika kau memberiku kekuatan ini, kirimkan paket premiumnya sekarang juga." Makhluk itu tertawa melihat kecerdikan anak itu dan mengatakan bahwa, bayi besar, itu sudah tidak ada lagi. Kemudian dengan tatapan ingin tahu, dia bertanya apa yang terjadi jika dia menolak. Sang irregular itu berpikir sejenak, lalu berkata bahwa sejauh yang ia tahu, tanpa bantuannya, entitas itu pun akan tetap terjebak di sana. Si kobaran api mendekat dan berkata ia hanya bisa melakukan satu hal. 1 menit, ia bisa memberikan 1 menit kekuatan intinya. Kembali ke masa kini. Arata sudah menggunakan kekuatan Regnos, dan ia menyadari kekuatan itu telah tertidur di dalam dirinya sejak awal. Kemudian dia berkata, 1 menit sudah lebih dari cukup untuk menghadapinya. Go meraung bahwa penampilan Arata tidak penting dan menyerang. Setengah iblis, Arata, itu menciptakan beberapa perisai jelaga yang diperkuat di sekelilingnya, menghunus pedang dan menyerang dengan kekuatan luar biasa. Dampaknya melempar si pria pirang ke belakang. Sambil berlutut, ia menyadari beberapa pedang bayangan di sekelilingnya. Saat pedang itu menyerang, semuanya meledak. Sambil merangkak, si penjahat menggeram bahwa ia tidak akan kalah dari sampah seperti Arata. Kemudian dia melihat ke arah 3 orang terdekatnya dan menyerang mereka. Arata menyebutnya menyedihkan, sementara gadis God kita merasakan jelaga memperkuat dirinya, memungkinkannya membentuk cakar besar dan menyerang lebih dulu. Go terkejut oleh kemampuannya, sementara Arata menatapnya dengan penghinaan murni. Ketakutan, Go berkata dia berasal dari konglomerat kaya dan akan menggantikan 5 surga untuk menjadi yang terkuat. Arata menjawab dengan jijik, "Kau mencuri sebuah orb, senjata dewa. Kau lebih buruk daripada mayat iblis." Ri menatapnya, terpana, bertanya-tanya bagaimana Arata bisa membunuh orang seperti itu. Go menggertakkan gigi, geram karena dihina oleh sampah. Kemudian dia menghunus pedangnya dan berteriak, tapi darah sudah menetes di sekujur tubuhnya. Arata mengingatkannya bahwa orb itu tidak pernah memilihnya, sehingga tubuhnya tidak bisa menahan kekuatan sebesar itu, bahwa dia sejak awal bukanlah siapa-siapa. Saat si pirang mencoba lari, Arata dengan tanduk agungnya mengeluarkan celah iblis, Demon Rift, dari sakunya. Bahkan orang nomor 2 pun dibuat melongo. Sebuah celah terbuka di depan Go dan dia melihat Arata berteleportasi tepat di depannya, mencengkram lehernya dengan senyum gila. Arata bertanya dengan lembut agar dia tidak lari. Kemudian dia bertanya apakah Go tidak penasaran apa yang terjadi jika celah itu tertutup saat itu juga. Keduanya berhadapan, satu tertawa, yang lain berteriak. Rye melompat ke arah Arata,
memohon agar dia tidak melakukannya. Sambil menangis, dia berkata itu adalah titik tanpa jalan kembali, dan mendengar suaranya membuat Arata ragu sejenak. Go berteriak saat melihat lengannya terbang seperti roket Spaces. Ketakutan, dia melihat Arata berjalan ke arahnya. Arata teringat pada kakaknya, dan pada saat yang sama, waktu 1 menitnya habis. Seketika, insiden yang disebabkan oleh celah skala besar itu akhirnya berakhir. Si pirang berakhir, cosplay, menjadi Loki di balik jeruji besi, kehilangan status eksekutifnya. Di tempat tidurnya, Arata merenung bagaimana Reknos belum menunjukkan tanda-tanda lagi, dan banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi sesuatu harus segera diselesaikan. Sebuah suara memanggilnya, Aratuma, lapor ke pengadilan. Dia dan gadis God cantiknya mengenakan borgol di depan Dewan Perilaku Irregular. Direktur mengatakan seorang irregular dengan kekuatan tak dikenal dituduh melanggar aturan serius dan melarikan diri dari penjara. Dengan semua itu, kami akan memutuskan nasibmu, umum sang direktur di hadapan banyak pemburu asosiasi yang menyaksikan persidangan. Dia juga menyebutkan Arata bisa membuka celah iblis dan meminta pendapat semua orang. Ri adalah yang pertama berdiri. Ya, dia memang kehilangan kendali, tapi jika bukan karena dia, Go tidak akan bisa dihentikan. Leo menambahkan, Arata menangani banyak mayat iblis yang tidak bisa dilakukan kebanyakan orang dengan mudah. Kemudian seorang wanita menyarankan seseorang harus bertanggung jawab secara permanen atas Arata. Dagami bertanya apakah Xian ingin menambahkan sesuatu. Karena teralihkan, Xian malah bertanya mengapa anak itu bertarung tanpa mengambil uang sama sekali, membuat direktur mendesah. Arata mengatakan dia memang kehilangan kendali dan tidak memahami kekuatannya, tapi dia tidak menyesali apapun. Seorang pria di antara penonton berteriak menanggapi pernyataan konyol itu. Dengan marah, ia berkata mustahil menerima sosok setengah mayat iblis. Irregular sepertimu telah menyebabkan kecelakaan mengerikan sepanjang sejarah kita. Ri khawatir saat menyadari kaum konservatif ada di sana, sementara Leo berkata fundamentalis orb itu sangat mengganggu dan bahkan Dagami tidak bisa mengabaikan mereka. Ruangan itu berubah menjadi perdebatan yang sangat panas. Mereka berdua menyadari situasinya menjadi terlalu ekstrim sampai seseorang meminta ketenangan. Ternyata itu adalah pria pengguna cambuk dari penjara bawah tanah. Kaum konservatif bertanya apa rencana juru bicara mereka itu. Dia menatap direktur dan berkata ya, dia memang bersekongkol dengan pemimpin Deep Blue dan semua yang telah dikatakan itu benar. Namun, dia melihat dengan matanya sendiri, bahkan dalam keadaan terluka dan kehabisan tenaga, Arata melindungi semua warga sipil. Jika itu bukan perilaku seorang eksekutif, lalu siapa lagi? Menatap pemburu yang tadi, dia berteriak, saat Go membawa kekacauan, di mana kau? Pemburu itu mencoba memprotes, tapi si penginterogasi memotongnya. Jika ada yang pantas dihukum, itu adalah aku. Kita memperlakukan Go seolah dia di atas semua orang, dan kita meninggalkan pos kita. Beberapa pemburu berdiri membela Arata. Mereka berbicara tentang keberaniannya, bagaimana dia mempertaruhkan nyawa, dan bagaimana dia membela markas. Seorang gadis berkata, dia adalah pemburu sejati. Dia bertarung untuk kita dan untuk warga. Direktur meminta ketenangan dan menerima keputusan umum. Kemudian ia bertanya kepada juri apakah ada keberatan. Ia menatap Arata dan menyatakan, asosiasi mensertifikasi Anda sebagai eksekutif peringkat perunggu dan Anda akan diambil alih oleh Guild Deep Blue, yang membuat Ri merasa lega. Dia menatap si penginterogasi dengan penuh terima kasih. Pria itu menjelaskan dia melakukannya demi saudara perempuannya yang diselamatkan dan bahwa dia benci berhutang budi pada orang lain. Pria besar itu menambahkan, tetaplah lindungi orang lain, jika tidak, kau akan segera kembali ke sini. Dengan vonis yang berakhir, semua orang merayakan. Arata menunjukkan performa terbaiknya sejauh ini dengan jatuh pingsan, seperti blue screen. Direktur beralih ke topik berikutnya, yaitu menghukum para pemburu, yang mungkin akan menyulitkan Ri dan Leo.